4996. Luming melewati 1 juta meter. Ini hampir menjadi batas, karena tempat ini sangat dekat dengan Sengki Senjuan. Hanya beberapa orang yang bisa datang ke sini. Namun, itu belum mencapai batas Luming. Luming hanya perlu menanggung tekanan mental, yang tidak sebanding dengan yang lain. Namun, Luming sendiri tidak mau melanjutkan. Ke depan, itu terlalu eye-catching. Sebenarnya sudah menarik perhatian khusus di sini, tapi setidaknya yang lain sudah datang ke sini. Tanpa henti, Luming berbalik dan kembali. Kecepatan kembali lebih cepat. Segera setelah itu, Luming kembali ke danau. Yah, aku punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Liu Wei yang akhirnya bereaksi dan ingin mencari kesempatan untuk pergi. Tapi bagaimana Luming bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Melangkah keluar, Luming berhenti di depan Liu Wei yang. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Wei yang memiliki beberapa cara yang bagus. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyakan dengan jelas. Luming mencibir, menunjuk ke genangan lumpur di tepi danau, dan berkata, penuhi taruhannya, telan genangan lumpur itu. Wajah Liu Wei yang memucat dan berkata, Luming, jangan memaksakan keberuntunganmu. Taruhan itu hanya omong kosongku. Hanya membicarakannya, ada saksi di sini, Nona Han Yue, bukankah begitu? Luming menatap Han Yue. Liu Wei yang jelas ingin default, tetapi bagaimana Luming bisa melepaskan Liu Wei yang dengan mudah? Ini, kamu memang punya taruhan ini, tapi... Kata Han Yue, tapi kata-katanya sedikit asal-asalan. Luming dapat melihat bahwa Han Yue tampaknya takut pada Liu Wei yang. Jadi Luming langsung menjawab dan berkata, ambil saja. Liu Wei yang, cepatlah. Berkata, tubuh Luming dipenuhi dengan nafas yang kuat, tekanan pada Liu Wei yang, biarkan Liu Wei yang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat ini, banyak Master Teran yang telah berlatih di sini semuanya penasaran dan memandang Luming dan Liu Wei yang. Liu Wei yang, karena kamu telah bertaruh, telanlah. Artinya, semakin kamu berjudi, semakin kamu mengaku kalah. Mereka yang tidak berpikir terlalu besar untuk menonton hiruk-pikuk, meraung satu demi satu. Wajah Liu Wei yang menjadi lebih jelek dan hampir bengkok. Dia berteriak, Luming, apakah kamu pikir kamu benar-benar menang? Kamu curang. Ya, kamu curang. Kamu lebih rendah. Bagaimana kamu bisa mencapai jarak 1 juta meter? Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin cerah mata Liu Wei yang. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin kamu merasa bahwa Luming curang. Sebelumnya kamu jelas dalam jarak 1500 meter, sampai batasnya, tapi kemudian tiba-tiba pecah, tidak curang membunuhku tidak percaya. Jadi, aku memenangkan taruhan ini. Luming, kamu adalah pelayanku. Liu Wei yang terus mengaum. Luming hampir geli. Liu Wei yang benar-benar jahat. Dia ingin membingungkan hitam dan putih. Apakah kamu memakannya atau tidak? Jika tidak, aku harus mengundangmu untuk makan. Luming mencibir dan meraih Liu Wei yang. Luming, kamu berani. Liu Wei yang meraung histeris. Tentu saja, dia tidak bisa melawan dengan seluruh kekuatannya dan mundur dengan gila-gilaan. Hentikan. Beraninya kamu. Beberapa anak muda yang datang bersama Liu Wei yang juga minum dan membantu Liu Wei yang. Mereka menyerang Luming dan ingin menghentikannya. Namun, kekuatan bertarung orang-orang ini jauh dari Luming. Liu Wei yang sendiri juga merupakan kultivasi Dewa Jiuxiong. Yang lainnya tidak sebaik Liu Wei yang. Bagaimana mereka bisa menghentikan Luming? Tangan besar Luming turun, serangan orang-orang ini telah tersebar. Saat berikutnya, tangan besar Luming akan menangkap Liu Wei yang. Luming dengan kekuatan tabu terkondensasi dari raungan, menangkap Liu Wei yang, hanya untuk mengungkapkan kepala Liu Wei yang, dan kemudian menangkap Liu Wei yang ke lumpur. Luming, berani, kamu tahu siapa kakekku? Gulu, gulu. Liu Wei yang meraung, mencoba mengangkat kakeknya untuk menakut-nakuti Luming, tetapi sebelum dia selesai, kepalanya ditekan ke dalam lumpur. Menelan beberapa suap lumpur. Aku tidak tahu lumpur apa itu. Sangat bau. Setelah menelan beberapa suap, Liu Wei yang hampir muntah. Luming mengangkat tangannya dan menarik kepala Liu Wei yang keluar dari lumpur. Ah, Luming, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Liu Wei yang meledak sepenuhnya dan meraung dengan liar. Dia yakin lumpur itu tidak berbeda dengan lumpur di lubang pembuangan. Itu terlalu bau. Dia benar-benar makan hal seperti itu di perutnya. Dia mual dan ingin muntah. Tuhan, itu sangat memalukan. Tapi sebelum dia selesai, Luming membenamkan kepalanya ke dalam lumpur lagi. Mulut Liu Wei yang baru saja berteriak, ah. Dia membuka dengan cepat, dan beberapa suap lumpur mengalir ke mulutnya. Liu Wei yang berjuang seperti kejang di sekujur tubuhnya. Tapi di tangan Luming, dia seperti semut mol. Perjuangannya tidak berpengaruh. Han Yue tertegun. Awalnya, Luming berbicara dengan sangat baik,
tetapi dia tidak menyangka akan begitu kejam. Bagi Luming, itu lebih menyakitkan daripada membunuh Liu Weiyang. Bukan hanya dia, tetapi juga para penonton yang linglung. Luming, apakah kamu tahu siapa kakek Liu Weiyang? Kakeknya adalah sumber yang kuat. Jika kamu memperlakukan Liu Weiyang seperti ini, kakeknya tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang pria muda meraung. Sumber yang kuat. Baiklah, biarkan dia bangun dan berurusan denganku. Luming tersenyum tipis. Sekarang malapetaka Ben Yuan. Ambil salah satu dari Ben Yuan dan ancam dia. Luming sangat takut. Adapun masa lalu dari malapetaka asli, masih ada ratusan tahun lagi. Mari kita tunggu sampai saat itu. Kamu. Orang-orang muda itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan Luming tidak bisa masuk. Saat ini, Luming menarik Liu Weiyang keluar dari lumpur. Luming, kelilingi aku, aku tahu aku salah. Teriak Liu Weiyang, kali ini, dia tidak berani melewati batas, tetapi mengakui kesalahannya. Ancaman tidak bekerja, akui saja untuk saat ini. Pegang Luming dulu. Sayangnya, Luming sama sekali tidak mempedulikannya, dan terus menekan Liu Weiyang ke dalam lumpur. Liu Weiyang terus berkedut. Dan selama periode itu, Luming juga mendorong lumpur dengan kekuatan tabu, tidak peduli apa yang dituangkan ke mulut Liu Weiyang, semuanya ditelan oleh Liu Weiyang. Setelah beberapa saat, lumpur tersebut hampir dimakan oleh Liu Weiyang. Kemudian Luming meninggalkan Liu Weiyang di tepi danau. Muntah. Liu Weiyang terbaring di sana dan memuntahkan empedunya. Luming berdiri di sana, menonton dengan tenang. Setelah muntah selama setengah jam, Liu Weiyang berhenti. Wajahnya menjadi pucat dan bengkok. Dia menatap Luming dengan kebencian, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Beberapa pemuda lainnya, mengejar satu sama lain, pergi dalam sekejap mata. Luming, Liu Weiyang berpikiran sempit. Aku khawatir dia tidak akan menyerah setelah kekalahan besar kali ini. Kamu harus berhati-hati. Han Yue sedikit khawatir. 4997. Untuk pengingat Han Yue, Luming tidak peduli. Bagaimana Liu Weiyang bisa menyimpan dendam? Di zaman tanpa asal-usul ini, dia hampir tak terkalahkan. Dia tidak takut pada siapapun. Apa yang dikhawatirkan Han Yue benar. Kebencian Liu Weiyang terhadap Luming luar biasa. Sialan, terkutuk, sampah terkutuk, darah inferior terkutuk. Setelah terbang menjauh, Liu Weiyang terus meraung, dan wajahnya dipelintir karena racun yang ganas dan mengerikan. Kakak Liu, Luming sangat kuat. Aku khawatir kita bukan lawannya dengan kekuatan kita. Kita perlu menggunakan pisau untuk membunuh orang. Seorang pemuda mengingatkan kita. Sebelumnya, mereka hampir tidak bisa melawan Luming. Mereka tahu betul bahwa ada celah besar antara mereka dan Luming. Tentu saja aku tahu itu, tapi bagaimana aku bisa menggunakan pisau untuk membunuh orang? Apakah kamu punya ide? Liu Weiyang bertanya. Kakak Liu, jika kamu ingin membunuh orang dengan pisau, kamu harus mencari tahu satu hal terlebih dahulu. Mengapa Luming bisa berjalan keluar dari jarak 1 juta meter di bawah gulungan Sengki? Sebelum dia, ketika dia keluar dari 1500 meter, itu adalah batasnya. Di samping, seorang pemuda berbicara. Dia terlihat pintar. Kamu benar, Luming hanya darah rendah. Jarang dia bisa berjalan hingga 1500 meter. Bagaimana dia bisa berjalan hingga jarak 1 juta meter? Berbicara tentang ini, mata Liu Weiyang bergerak dan menatap pemuda yang cerdas itu. Mereka berkata, harta karun. Ya, itu adalah harta karun. Liu Weiyang menjadi bersemangat dan berkata, pasti ada semacam harta karun yang tiada taraf di Luming, bahkan terkait dengan Renwang. Dia pasti menggunakan harta semacam itu untuk mengimbangi tekanan Sengki Sengjuan. Ya, itu pasti. Semakin dia berkata, semakin Liu Weiyang merasa begitu. Dia menduga bahwa Luming tidak menggunakan harta itu pada awalnya, tetapi hanya menahannya dengan kekuatan darahnya sendiri. Jadi pada jarak 1500 meter, dia mencapai batasnya, dan kemudian mendesak harta itu, kecepatannya akan meningkat tajam, dan dia terus maju. Berjalan sejauh 1 juta meter. Liu Weiyang dan yang lainnya tidak bodoh. Faktanya, tebakan mereka mendekati 10. Hanya saja Luming tidak menggunakan harta, melainkan kekuatannya sendiri, kekuatan tabu, yang bahkan tidak bisa mereka tebak. Ya, itu dia. Mata pemuda pintar itu panas, dan berkata, harta ini benar-benar bertentangan dengan langit. Jika jatuh ke tangan kita, aku khawatir itu dapat membuat darah kita terus merosot dan potensi bakat kita terus meningkat. Sangat mudah untuk menghancurkan kita. Kekuatan tempur masa depan, bahkan 2 atau 3 kali. Liu Weiyang dan yang lainnya memiliki mata yang sangat panas, penuh keserakahan. Saat ini, mereka telah memutuskan bahwa Luming pasti memiliki semacam harta karun di surga, dan mereka ingin merebutnya. Tapi bagaimana caranya? Dengan kekuatan mereka, itu tidak cukup. Memikirkan hal ini seperti menuangkan air dingin ke hati mereka.
Bahkan jika Luming memiliki harta, mereka tidak bisa mendapatkannya. Kakak Liu, kita hanya bisa menggunakan pisau untuk membunuh orang. Dengan bantuan tangan orang lain, kita bisa berurusan dengan Luming dan merebut hartanya. Mungkin kita juga bisa menggunakan harta itu untuk berkultivasi. Pemuda cerdas. Hanya begitu, tangan siapa yang harus kupinjam? Liu Wei yang berbisik. Saudara Liu, bagaimana menurutmu kekuatan tempur Luming? Apakah ini tiang kedua yang patah? Tanya pemuda lihai itu. Seharusnya kurang dari istirahat kedua. Ketika dia bertarung dengan Zushi, dia tidak melakukan pembunuhan kedua. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa gerakan. Jika dia adalah master dari istirahat kedua, aku khawatir satu gerakan bisa memecahkan masalah Zushi. Aku berspekulasi bahwa kekuatan tempur Luming harus menjadi terobosan pertama. Pada jeda pertama, itu milik kelas atas. Kata Liu Weiyang. Dalam hal ini, mari gunakan tangan Yan Cheng untuk menghadapi Luming. Kekuatan bertarung Yan Cheng adalah mematahkan tiang 2 kali. Dia selalu ingin mematahkan tiang 3 kali, tetapi potensi bakatnya telah berakhir. Jika kamu membiarkan dia tahu bahwa dia memiliki harta seperti itu, dia akan dipindahkan. Pemuda cerdas. Kalau begitu dengan tangan Yan Cheng, kita hanya perlu mengungkapkan berita itu kepada Yan Cheng. Liu Weiyang berkata bahwa dia segera pergi ke tempat tinggal Yan Chengju. Luming masih berada di tepi danau tempat Seng Qi Sengjuan berada, dan belum pergi. Dia berencana memurnikan darahnya dengan bantuan Seng Qi Sengjuan. Dia tidak memiliki kekuatan tabulari, hanya mengandalkan tubuhnya untuk melawan, berjalan keluar dari jarak lebih dari 1000 meter, dan duduk di danau dengan lutut disilangkan. Tekanan kuat Seng Qi Sengjuan terus-menerus menimpanya. Dia ditutupi dengan lapisan darah. Dia bisa merasakan bahwa darah manusia perlahan berubah. Aku tidak tahu kapan seorang pemuda muncul di tepi danau, matanya dingin, jatuh pada Luming. Orang ini adalah Yan Cheng. Namun, ada begitu banyak orang di sini sehingga dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa mengamati dari kejauhan dan mencari peluang. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. 10 hari kemudian, Luming meninggalkan danau. Kakak Lu, kenapa kamu tidak terus berlatih? Han Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. 10 hari latihan, kemajuan lambat, atau hari lain untuk berlatih. Luming berkata sambil tersenyum. Tentu saja, itu hanya alasan. Bahkan, kemajuannya tidak lambat. Dalam 10 hari terakhir, darah manusianya telah berubah menjadi lebih murni. Namun, Luming menemukan bahwa peningkatan darah manusia tidak membantu peningkatan efektivitas pertempuran. Kekuatan bertarungnya belum ditingkatkan sama sekali. Luming telah mengetahui bahwa orang-orang dari ras manusia, yang memurnikan darahnya, tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Apa yang mereka tingkatkan adalah bakat dan potensi mereka. Namun, sebagai tubuh yang tabu, dia memiliki potensi bakat yang hebat dan tidak perlu memurnikan darahnya. Dia memiliki kepercayaan diri, potensi bakatnya, tidak akan pernah lebih buruk dari puncak Teran Tianjiao. Apakah ada 4 tiang yang patah dalam semangat Changqing hari ini? Oleh karena itu, daripada membuang waktu untuk memurnikan darah, lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami seni sumber. Luming dan Han Yue kembali ke tempat tinggal mereka bersama. Saat mereka melihat Luming dan Han Yue berjalan bersama, Yan Cheng hanya bisa mengikuti mereka dari kejauhan dan tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Sekarang bukanlah era terakhir, era hegemoni Teran. Teran hari ini jarang jumlahnya. Mereka menghadapi tekanan dari 5 area terlarang. Oleh karena itu, Teran harus bersatu. Di antara umat manusia, berkelahi satu sama lain tidak dilarang, tetapi pembunuhan dan penjarahan di antara ras yang sama mutlak dilarang. Setelah hal seperti itu ditemukan, itu akan dihukum berat. Karena itu, jika kamu ingin membunuh orang dan mengambil harta karun, kamu pasti tidak sadarkan diri. Saat Luming kembali ke tempat tinggalnya, Yan Cheng juga muncul tidak jauh. Dia tetap tidak melakukannya. Luming, Han Yue, dan beberapa orang lainnya tinggal di dekatnya. Begitu mereka bergerak, mereka pasti akan mengganggu orang lain. Dia terus tinggal di luar dan menunggu. Dia mendengar Liu Weiyang mengatakan bahwa mungkin ada harta karun di Luming, yang dapat membuat Luming keluar dari 1.000.000 meter di bawah gulungan Seng Qi. Dia sangat bersemangat. Begitu dia mendapatkan harta karun seperti itu, dia pasti akan menembus batas dan mencapai 3 terobosan. 4998. Yan Chengshu berada di luar tempat tinggal Luming. Dia ingin menunggu Luming keluar sendirian, jadi dia bisa menemukan kesempatan untuk bertarung. Ini setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, Luming sama sekali tidak keluar ruangan. Dia telah menutup pintu untuk memahami teknik sumber. Pada saat yang sama, dia menunggu kabar Mulan. Sangat umum untuk tutup mulut selama 6 bulan terakhir, tetapi sulit untuk menunggu di luar selama setengah tahun. Sial, kapan ini akan pergi? Jika dia ditutup selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi, aku akan menunggu di sini.
Yan Cheng meraung di dalam hatinya. Keberadaan alam dewa, tertutup selama puluhan ribu tahun sekaligus, terlalu normal. Terutama puncak Tuhan, untuk mempengaruhi sumbernya, biasanya ditutup untuk waktu yang lebih lama. Tidak, aku tidak sabar. Aku ingin mengubah strategi aku. Yan Cheng berbisik. Otaknya berputar cepat. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah dan dia membuat keputusan. Dia melangkah maju dan datang ke halaman tempat tinggal Luming. Suaranya masuk, aku Yan Cheng, datang menemui kamu. Di halaman, Luming mendengar suara itu dan membuka matanya. Yan Cheng, aku belum pernah mendengarnya. Mungkin tidak baik bagi orang ini untuk tiba-tiba datang kepadaku. Hati Luming tergerak. Namun, dia berani dan tak kenal takut. Dia berkata dengan suara keras, silakan masuk. Dengan lambaian tangannya, gerbang di halaman terbuka. Yan Cheng masuk dan melihat Luming berdiri di halaman. Kakak Lu. Yan Cheng menatap Luming sejenak, lalu memeluk tinju. Kakak Yan, kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Lu Mingdao. Aku mendengar bahwa kekuatan bertarung saudara Lu sangat tinggi. Yan gatal sesaat. Dia ingin bertengkar dengan saudara Lu. Tolong beri aku nasihat. Yan Cheng memeluk tinjunya dan menatap Luming dengan mata cerah. Semangat juangnya sangat kuat dan dia harus berjuang. Tidak baik. Luming berpikir. Karena kakak Yan sangat anggun, mari kita bertengkar. Luming setuju secara langsung. Dia tahu bahwa Yan Cheng memiliki tujuan dan tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dia menolak, aku khawatir pihak lain akan menemukan alasan lain untuk bertarung. Oleh karena itu, lebih baik menyetujui secara langsung, kemudian menekan pihak lain dan membunuh pihak lain sepenuhnya. Melihat janji Luming, Yan Cheng sangat gembira dan berkata, saudara Lu, terlalu membosankan untuk mengadakan kompetisi sederhana. Bagaimana kalau menambahkan beberapa kepala warna? Ini dia. Luming tahu bahwa Yan Cheng akan menceritakan tujuan sebenarnya. Namun, inilah yang diinginkan Luming. Dalam pandangannya, pihak lain sepenuhnya mengirimkan barang kepadanya. Warna kepala apa? Luming bertanya dengan sangat kooperatif. Dikatakan bahwa saudara Lu memiliki harta yang dapat membantunya berjalan jutaan meter di bawah gulungan Sengki. Mari kita ambil harta ini sebagai warnanya. Jika saudara Lu kalah, bagaimana kalau meminjamkan harta ini kepadaku selama 100 tahun? Yan Cheng Dao. Dia tidak mengatakan bahwa Luming kalah dan harta itu langsung dimiliki olehnya, tetapi dia meminjamnya selama 100 tahun. Dia takut mengatakan itu dia, tapi Luming tidak berani bertaruh. Dan harta lainnya tiba di tangannya, dan dia tidak kembali. Itu keputusan akhir. Harta karun. Kupikir aku bisa berjalan 1 juta meter di bawah gulungan Sengki di dekat harta karun itu. Luming sedikit lucu. Liu Weiyang, sepertinya ini menggunakan pisau untuk membunuh orang. Luming segera menangkap bahwa masalah ini sebagian besar terkait dengan Liu Weiyang. Liu Weiyang mengira Luming bisa berjalan jutaan meter di bawah gulungan suci Sengki dengan semacam harta karun. Namun, kekuatannya sendiri jauh dari Luming, jadi dia ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang dan mengungkapkan berita itu kepada Yan Cheng. Dia ingin menggunakan tangan Yan Cheng untuk menghadapinya. Itu masuk akal. Oke, aku janji, tapi jika kamu kalah, apa yang akan kamu gunakan sebagai pemenangnya? Lu Mingdao. Aku menggunakan senjata sihir level sumber ini sebagai hadiah pertama. Jika aku kalah, senjata sihir level sumber ini milikmu. Katakanlah, tangan Yan Cheng, muncul pedang perang. Pedang itu sangat tajam. Ini benar-benar senjata sihir tingkat sumber. Nah, sudah beres. Lu Mingdao. Meskipun pedang ini bukan senjata sihir tingkat sumber atas, itu hanya senjata sihir tingkat sumber biasa, tetapi senjata sihir tingkat sumber biasa juga sangat berharga. Di tentara pemusnahan surga, ada lebih dari setengah sumber, tetapi tidak ada tentara sihir tingkat sumber. Lebih banyak lebih baik. Karena pihak lain ingin mengiriminya senjata sihir tingkat sumber, tidak ada alasan untuk menolak. Jadi langsung setuju. Lihat Luming berjanji begitu mudah, hati Yan Cheng, tetapi beberapa tidak ada dasarnya. Apakah Luming begitu percaya diri karena dia sangat kuat? Aku rasa tidak. Aku mematahkan tiang 2 kali. Berapa banyak orang yang bisa mematahkan tiang 2 kali di alam semesta? Dia seharusnya sangat percaya diri karena dia tidak tahu pertarungan aku. Kemampuan. Yan Chengxin membaca giliran tiba-tiba untuk mencerahkan dirinya sendiri. Kakak Lu, tolong. Di bawah tekanan kegelisahan di hatinya, tubuh Yan Cheng dipenuhi dengan nafas yang kuat, dan tekanan besar keluar dari tubuh Yan Cheng. Tekanan semacam ini membuat Luming merasakan sedikit tekanan, bukan dari kekuatan bertarung lawan, tapi dari darah lawan. Darah manusia Yan Cheng sangat kuat dan murni. Ini seperti naga biasa. Di hadapan naga bercakar 9, naga bercakar 9 saja bisa membuat naga biasa tidak berani melakukan sesuatu dan sujud.
Yan Cheng tahu bahwa Lu Ming adalah darah yang lebih rendah, jadi begitu dia bergerak, dia akan memompaki dan darahnya, dan mengirimkan tekanan yang kuat. Di bawah tekanan darah, aku khawatir kami hanya bisa mengerahkan 60% dari kekuatan kami. Sayangnya, dia terlalu meremehkan Lu Ming. Lu Ming menggunakan sedikit kekuatan tabu, dan paksaan semacam ini menghilang tanpa jejak. Kemudian, Lu Ming langsung menembak, dengan kekuatan tabu, memadatkan senjata panjang, satu tembakan ke sisi lain ke bawah. Pistol bersenandung dengan kekuatan teror. Dan kekuatannya sangat solid, berkumpul tetapi tidak tersebar, kekuatan teror terkonsentrasi sepenuhnya bersama. Wajah Yan Cheng berubah dengan liar. Begitu Lu Ming bergerak, dia bisa merasakan kekuatan teroris yang terkandung dalam tombak ini. Tanpa ragu, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan membuat langkah terkuat untuk membombardir tombak Lu Ming. Saat berikutnya, dua orang menyerang, bertabrakan bersama, tidak ada raungan keras, tidak ada momentum nakal. Karena tombak Lu Ming langsung mengalahkan serangan Yan Cheng, kekuatan yang mengerikan menimpa Yan Cheng. Tubuh Yan Cheng gemetar liar, mundur terus-menerus selama lebih dari 10 langkah, baru kemudian berdiri kokoh, tetapi di mulut, meludahkan beberapa suap darah. Kalah. Yan Cheng menjadi pucat. Hanya dengan satu gerakan, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan bertarung Lu Ming jelas jauh di atasnya, yang benar-benar menghancurkan. Mungkinkah pria ini, yang memiliki 3 pertarungan yang sangat kuat dan 1 darah yang lebih rendah, memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Yan Cheng terkejut. Mereka yang dapat mengalahkannya dengan kekuatan yang menghancurkan tanpa menimbulkan gerakan apapun adalah 2 kali mematahkan tiang, yang sama sekali tidak mungkin. Hanya dengan mematahkan tiang 3 kali kita bisa melakukannya. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak berusaha sama sekali. 4999. Jika Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya, Yan Cheng pasti tidak terluka. Aku khawatir dia telah dibunuh. Lu Ming hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk membuat Yan Cheng ketakutan. Apakah kamu ingin melanjutkan? Lu Ming tidak melanjutkan, berkata dengan dingin. Liu Wei yang salah mengira aku. Yan Cheng meraung di dalam hatinya, dan wajahnya jelek sampai mati. Akhirnya, dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, saudara Lu benar-benar luar biasa. Jarang di dunia. Yan Cheng Bai yakin. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menyerah. Melalui pertarungan barusan, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Terus bergerak, hanya untuk menemukan penyalahgunaan. Dia tidak berani melanjutkan. Oh, baiklah, senjata sihir tingkat sumber itu milikku. Lu Ming menatap Yan Cheng dengan mata cerah. Nafasnya yang kuat mengunci Yan Cheng sepenuhnya. Yan Cheng benar-benar tidak ingin menyerahkannya. Tetapi melihat postur Lu Ming, jika tidak, aku khawatir tidak mudah baginya untuk keluar dari rumah lain ini. Wajahnya semakin jelek, dan hatinya terus berjuang. Akhirnya, jika dia mau menerima kekalahan, dia mengeluarkan pedang senjata sihir tingkat sumber dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming menyingkirkannya dengan senyuman, tapi hati Yan Cheng berdarah. Yan Mo itu jangan ganggu, pergi. Yan Cheng Yi memeluk tinjunya dan pergi dengan cepat. Dia membenci Liu Wei yang sampai mati di dalam hatinya. Jika bukan karena Liu Wei Yang, apakah dia akan kehilangan senjata sihir tingkat sumber? Setelah Yan Cheng pergi, Lu Ming terus menutup pintu untuk memahami teknik sumbernya. Kediaman Liu Wei Yang. Yan Cheng telah memasuki halaman lain tempat tinggal Lu Ming. Sepertinya akan segera ada hasilnya. Liu Wei Yang berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya telah melihat Lu Ming terbunuh. Bahkan jika dia tidak dibunuh, dia akan dipukuli sampai mati. Di sekitar kediaman Lu Ming, dia secara alami mengirim orang untuk memata-matai dia. Belum lama ini, dilaporkan bahwa Yan Cheng telah memasuki kediaman Lu Ming. Dia sedang menunggu kabar baik sekarang. Saat itu, Chuan Yin Yufu menerima pesan. Sangat cepat. Begitu Liu Wei yang melihatnya, dia tahu itu dari orang yang mengawasi kediaman Lu Ming. Ketika dia melihat isi informasinya, dia sedikit terkejut. Apa katamu? Di samping, pemuda pintar itu bertanya. Menurut berita, Yan Cheng telah meninggalkan kediaman Lu Ming dan langsung kembali ke kediamannya. Kata Liu Wei Yang. Begitu cepat, sepertinya Lu Ming, dengan hanya satu terobosan paling banyak, sama sekali bukan lawan Yan Cheng, jadi dia ditekan begitu cepat. Sepertinya Yan Cheng telah memenangkan pertempuran. Analisis pemuda cerdas. Ayo pergi mencari Yan Cheng dan mencari tahu situasi spesifiknya. Jika memungkinkan, kita bisa berbagi beberapa keuntungan. Kata Liu Wei Yang. Jika Yan Cheng benar-benar mendapatkan harta Lu Ming, mereka juga menginginkannya. Mungkin mereka bisa meminjamnya dari Yan Cheng untuk sementara waktu. Pikirkan di sini, hati mereka panas, tidak sabar menuju kediaman Yan Cheng. Ketika Yan Cheng kembali ke kediamannya, dia menelan beberapa pil, duduk berlutut, dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya.
Tidak lama setelah penyembuhan, dia mendengar suara dari luar, "Saudara Yan bisa ada di sini, Liu Wei yang meminta untuk bertemu denganmu." Yan Cheng tiba-tiba membuka matanya, terbakar amarah. Dia tidak pergi ke masalah Liu Wei Yang, tetapi Liu Wei Yang sendiri yang datang ke pintu. Sungguh tidak masuk akal. Jika dia tidak mengkhawatirkan kakek Liu Wei Yang, dia akan langsung membunuh Liu Wei Yang sebelumnya. Namun, itu hanya beberapa ratus tahun sejak bencana aslinya. Saat itu, kakek Liu Wei Yang akan bangun. Dia tahu betul bahwa kakek Liu Wei Yang sangat kuat. Bahkan dalam aslinya, dia dapat dianggap sebagai ahli yang kuat, dan dia tidak memiliki dukungan di belakangnya, jadi dia tidak berani terlalu menyinggung Liu Wei Yang. Tarik napas dalam-dalam, tekanan Yan di jantung amarah, lambaian tangan, "Jangan buka pintu," dengan dingin berkata, "Ke." Liu Wei Yang dan kongres orang lain melangkah maju dan melihat Yan Cheng. "Selamat untuk saudara Yan, selamat untuk saudara Yan, kamu memiliki harta karun yang besar, yang diperkirakan akan rusak 3 kali di masa depan." Liu benar-benar iri. Begitu Liu Wei Yang datang, dia tersenyum dan memeluk tinjunya untuk memberi selamat padanya, tetapi ketika sampai di belakang, suaranya semakin kecil. Karena dia melihat wajah Yan Cheng, semakin jelek. Yan Cheng saat ini di jantung kemarahan, benar-benar meledak, tidak mampu menekan. "Liu Wei Yang, apakah kamu datang untuk melihat lelukonku?" Cara dingin Yan Cheng. "Apa lelukonmu, Kakak Yan, kenapa kamu mengatakan itu?" Liu Wei Yang berkata bahwa dia sudah merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. "Pergilah." Kemarahan di hati Yan Cheng tidak bisa lagi ditekan. Dengan raungan, amarah keluar, dan Liu Wei Yang dan yang lainnya mundur terhuyung-huyung. "Yan Cheng, apa yang kamu lakukan?" Liu Wei Yang banyak minum. "Pergilah, atau aku akan mengusirmu." Yan Cheng mengaum. Jika bukan karena kakek Liu Wei Yang, Yan Cheng benar-benar siap menginjak wajah Liu Wei Yang. Dia bisa menahan tangannya, dia sangat ditentukan. Meski begitu, Yan Cheng sudah diambang kekerasan. "Pergi." Melihat Yan Cheng hendak melarikan diri, Liu Wei Yang dan yang lainnya tidak berani tinggal. Mereka dengan cepat mundur dari kediaman Yan Cheng dan melarikan diri. "Ada apa dengan Yan Cheng? Nah, ada apa denganmu?" Seorang pria muda berteriak. Tampaknya Yan Cheng Fei tidak berhasil, dan dia juga menderita kerugian besar dari tangan Lu Ming. Jalan pemuda cerdas. Ya, napas Yan Cheng lemah. Dia seharusnya terluka. Apakah dia terluka oleh Lu Ming? Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Liu Wei Yang berkata dengan suara rendah, wajahnya jelek. Bagaimana Lu Ming bisa menyakiti Yan Cheng? Apakah Lu Ming menyembunyikan kekuatannya saat berhadapan dengan Susi? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan fenomena Yan yang menderita luka dan amarah? Yan Cheng seharusnya menderita kerugian di tangan Lu Ming, tapi aku tidak tahu apakah Lu Ming terluka. Pemuda cerdas. Apakah Lu Ming terluka atau tidak sangat berbeda? Jika Lu Ming juga terluka, itu berarti kekuatan bertarung Lu Ming mirip dengan Yan Cheng, meskipun kuat, itu tidak jauh lebih kuat. Jika Lu Ming tidak terluka, kekuatan bertarungnya akan sangat buruk. Kirim seseorang untuk menatap Lu Ming sepanjang waktu. Liu Wei Yang berteriak dengan marah. Dia sangat kesal. Tidak peduli apakah Lu Ming terluka atau tidak, setidaknya dapat membuktikan bahwa Lu Ming memiliki kekuatan juang untuk mematahkan tiang 2 kali. Dia sangat cemburu karena dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. "Kakak Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Hanya itu. Jalan pemuda lainnya." "Yah, bagaimana bisa?" Mata Liu Wei Yang sangat dingin dan penuh pembunuhan. Saat memikirkan adegan menelan lumpur, dia merasa mual. Itu adalah mimpi buruknya. Kemarahannya, niatnya untuk membunuh, tidak bisa ditahan. Dia harus membayar balas dendam ini. Mungkin kita bisa mulai dari Mulan. Cara pemuda cerdas. "Kamu benar," Lu Ming berkata bahwa dia adalah adik seperguruan Mulan, tapi aku merasa hubungan di antara mereka tidak sesederhana itu. Kata Liu Wei Yang. 5.000. Di mata Liu Wei Yang, niat membunuh berangsur-angsur menyatu, dan digantikan oleh cahaya licik. Aku merasa bahwa Lu Ming dan Mulan pasti tidak sesederhana adik seperguruan. Jika mereka hanya adik seperguruan, bagaimana Lu Ming bisa mencari mereka dari alam semesta timur terlepas dari bahayanya? Menurut pendapat aku, kebanyakan dari mereka memiliki urusan satu sama lain. Kata Liu Wei Yang. Tidak buruk, tidak buruk. Para pemuda lainnya mengangguk. Haha, ada banyak orang yang mengejar Mulan di alam Dewa Changqing. Jika Lu Ming dan Mulan berselingkuh, kita masih bisa membunuh orang dengan pisau. Di mata Liu Wei Yang, kesempatan untuk membunuh sangat besar. Kakak Liu, kamu sangat pintar. Aku tidak sabar menunggumu. Seorang pria muda menyanjung. Pergi ke rumah Mulan. Kata Liu Wei Yang. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, Lu Ming telah memahami Yuan Shu.
Tentu saja, setiap bulan, dia akan mengekstrak cairan Yuanshan dari tingkat atas Yuanshan. Sekarang, dia memiliki 8 obat ajaib tingkat atas. Di antara mereka, 5 dibawa olehnya dari alam semesta timur, 3 lainnya, 1 dari Zushi, dan 2 lainnya dari Mokun, orang jahat. Setiap bulan, Luming bisa mendapatkan 8 tetes cairan obat asli, yang membuat kemajuannya sangat cepat. Setiap bulan, benih aslinya akan membentuk lingkaran, dan kekuatan aslinya akan menjadi kuat. Kakak Lu, apakah kamu di sana? Pada hari ini, suara Han Yue terdengar dari luar. Apakah kakak perempuan bela diri Mulan keluar dari celah? Hati Luming tergerak. Han Yue memiliki informasi kontak gadis pelayan Mulan. Gadis pelayan pernah berkata bahwa Mulan akan mengirim pesan ke Han Yue ketika dia meninggalkan Bea Cukai, dan Han Yue akan memberitahu Luming tentang berita tersebut. Dalam 3 tahun terakhir, Han Yue belum menemukan Luming, tapi sekarang dia tiba-tiba menemukannya. Luming mau tidak mau memikirkan Mulan. Sua. Tubuh Luming bergerak, lalu meninggalkan halaman lain dan muncul di depan Han Yue. Luming, aku baru saja mendapat kabar bahwa kakak perempuanmu, Mulan, telah melewati Bea Cukai. Han Yue Dao. Luming sangat senang. Pergi. Luming tidak sabar untuk pergi ke kediaman Mulan. Taman Tianlan. Sosok yang berdiri di pelataran lain, anggun, wanita ini adalah Mulan. Setelah beberapa lama, temperamen Mulan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan godaan. Beberapa gadis pelayan, berdiri. Nona Mulan, apakah kamu sudah berhasil? Seorang gadis pelayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, terobosannya sangat mulus. Sekarang kita harus memiliki daya juang untuk mematahkan tiang 2 kali. Mulando, dengan senyum di wajahnya. Kedua memecahkan tiang, melihat alam semesta, itu adalah jenius teratas, belum lagi alam dewa langit. Bahkan jika kita menambahkan 5 area terlarang, tidak akan terlalu banyak. Luming, sekarang, kakak perempuan bela diri seharusnya layak untukmu. Mungkin, aku sudah di atasmu. Gumam Mulan dalam hati. Mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk kembali ke alam semesta timur. Di masa lalu, dia tidak memiliki prestasi besar. Sangat sulit baginya untuk melewati kehampaan alam semesta antara timur dan barat. Sekarang, dia telah mematahkan tiang 2 kali. Selain Tuhan yang tak terkalahkan, tidak ada tangan yang tak terkalahkan di alam semesta. Dia pasti akan kembali melalui zona kosong. Dia ingin segera kembali ke Luming. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saat itu, dia meninggalkan Luming atas inisiatifnya sendiri. Dia merasa jarak antara dia dan Luming terlalu jauh. Sekarang, dia akhirnya menyusulnya. Selamat, Nona. Aku sudah mematahkannya 2 kali. Beberapa gadis pelayan juga sangat senang dan memberi selamat satu demi satu. Apa yang terjadi selama ini? Tanya Mulan. Bukannya ketika Nona tutup, orang-orang datang menemuinya setiap hari. Seorang gadis pelayan. Mulan menghela napas. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia menolak orang-orang itu, tetapi mereka tidak menyerah dan mengganggu mereka. Sepertinya kita harus mulai kembali ke bintang secepat mungkin. Mulan, selamat. Saat itu, sebuah suara datang. Di kejauhan, seorang pemuda datang dari langit. Orang-orang muda itu cantik dengan pakaian putih. Angin yang mengalir. Mulan sedikit mengernyit. Liu Feng ini, di antara semua pengejar Mulan, dianggap sebagai yang teratas. Dia adalah kesombongan tiada taraf dengan kekuatan bertarung mematahkan tiang 2 kali. Sua, 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 sua. Setidaknya 7 atau 8 sosok terbang, semuanya pahlawan muda. Mulan, selamat Mulan, apakah kamu sudah putus 2 kali? Selamat, aku sangat senang. Orang-orang muda ini memberi selamat satu demi satu, beberapa langsung tersanjung. Pesan kamu untuk mereka. Mulan menyapu beberapa gadis pelayan. Beberapa gadis pelayan tersipu dan malu. Salah satu dari mereka berkata, Nona, mereka sangat keras kepala, dan banyak dari mereka menyendiri. Mereka tidak berani menyinggung perasaan aku. Ya, Nona, tolong maafkan aku. Beberapa gadis pelayan lainnya juga mengikuti jalan. Mulan menghela nafas, dia juga tahu kesulitan beberapa gadis pelayan. Para pahlawan muda ini berbakat atau terpisah. Mereka memiliki dukungan kuat di belakang mereka. Mulan sendiri tidak mudah tersinggung, apalagi beberapa gadis pelayan. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan beberapa gadis pelayan. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Liu Feng menyapu 7 atau 8 anak muda lainnya. Mereka minum dengan dingin dan terlihat dingin. Hehe, Liu Feng, jika kamu bisa datang, kami tidak bisa.
Salah satu pemuda berjubah ungu menanggapi dengan mencibir, tidak takut pada angin. Untuk menjadi seorang pria, kamu harus memiliki pengetahuan diri. Sekarang Mulan telah mematahkan tiang untuk kedua kalinya. Dia memiliki bakat yang hebat dan masa depan yang tidak terbatas. Kamu layak mendapatkannya. Jika kamu bijak, kamu akan berhenti dengan sendirinya. Liu Feng mencibir. Liu Feng, kamu. Pemuda berjubah ungu itu terlihat jelek. Tapi Liu Feng mematahkan tiang itu 2 kali, dan dia hanya mematahkan tiang itu sekali. Kata-kata Liu Feng sulit untuk dibantah. Haha, itu bagus, tapi menurutku, Liu Feng tidak memenuhi syarat. Mari kita berguling bersama. Ada lagi tawa, dan sesosok tubuh kekar muncul di udara. Yuan-Ti. Mata Liu Feng membeku, menunjukkan jejak ketakutan. Pemuda kekar ini, bernama Yuan-Ti, juga merupakan Tian Jiao tingkat atas yang mematahkan tiang 2 kali. Yang terpenting, karena keduanya adalah pengejar Mulan, Liu Feng pernah bertarung dengan Yuan-Ti, dan mereka bertarung satu sama lain selama ratusan jurus. Akhirnya, Liu Feng dikalahkan. Keduanya 2 kali mematahkan tiang. Kekuatan bertarung Yuan berada di atas Liu Feng. Yuan-Ti, aku sudah terburu-buru selama ribuan tahun. Sekarang aku mungkin tidak akan dikalahkan olehmu. Anginnya dingin. Tahun-tahun ini, dia bukannya tanpa kemajuan. Ya, ayo bertarung lagi. Mata Yuan-Ti menunjukkan rasa perang yang kuat, sangat sombong. Saat ini, semakin banyak orang yang datang. Tidak kurang dari 100 orang di sekitar Taman Tianlan. Tentu saja, tidak semuanya menjadi pengejar Mulan. Ada juga beberapa penonton. Ada juga beberapa wanita yang merupakan teman baik Mulan. Identitas Mulan sangat istimewa. Dia adalah dermawan besar dari semangat cancing. Tanpa dia, semangat cancing masih akan bergaya sendiri. 5001. Mulan tidak hanya seorang dermawan cancing senjing yang hebat, tetapi juga seorang ahli cancing senjing yang hebat sebagai seorang guru. Yang terpenting, bakat Mulan sendiri juga tiada taraf. Meski sudah 2 kali mematahkan tiang, potensinya belum tereksploitasi sepenuhnya. Alkisah, seorang pria hebat di alam dewa cancing menilai Mulan berpotensi mematahkan tiang setidaknya 3 kali. 3 kali melanggar tiang, betapa jarang, tidak banyak di seluruh alam semesta. Kuncinya adalah menambahkan awalan, setidaknya, di depannya, yang bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, meski tidak mengejar Mulan, mereka akan berteman dengan Mulan, tidak peduli laki-laki dan perempuan. Jadi begitu Mulan menerobos, banyak orang datang untuk memberi selamat padanya. Di antara mereka ada Liu Weiyang dan teman-temannya. Tujuan utama kedatangan Liu Weiyang bukan untuk memberi selamat kepada Mulan. Dia tahu Mulan telah membuat terobosan dan Lu Ming pasti akan datang. Jika Mulan dan Lu Ming berbeda, mungkin mereka bisa memicu perselisihan antara Lu Ming dan mereka yang mengejarnya. Orang Lu Ming datang sangat lambat sehingga jika dia tidak datang lagi, orang-orang ini akan bertarung sendiri. Liu Wei yang bergumam, diam-diam mengharapkan Lu Ming segera datang. Di Taman Tianlan, Mulan melihat semakin banyak orang di sekitarnya dan menjadi semakin tidak berdaya. Ia sangat membenci situasi ini. Ngomong-ngomong, Nona, adik laki-lakimu datang menemuimu ketika kamu tutup. Pada saat ini, seorang gadis pelayan berkata, adik laki-laki aku, guru aku hanya salah satu murid aku, di mana adik laki-laki aku? Ada beberapa perbedaan antara Mulan. Sebelum malapetaka Benyuan, dia diterima sebagai murid oleh seorang tokoh besar di surga. Sebelum tokoh besar ini menerimanya sebagai murid, dia tidak menerima murid lain. Segera setelah dia menerimanya sebagai magang, bencana Benyuan datang, dan sosok hebat itu tertidur lelap. Apakah kamu tidak? Tiba-tiba, mata Mulan tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bernapas sedikit. Tapi segera, dia sedikit gugup. Apakah itu benar-benar mungkin? Apa yang dia pikirkan, tentu saja, adalah Lu Ming. Lu Ming selalu memanggil kakak perempuannya. Tapi bagaimana Lu Ming bisa datang ke sini? Akan tetapi, alam semesta di barat dan alam semesta di timur dipisahkan oleh zona kehampaan yang luas dan tak terbatas. Sangat sulit untuk melintasi perbatasan. Terlebih lagi, bukankah Lu Ming ada di langit berbintang? Itu jauh dari alam semesta barat. Tanpa kultivasi Tuhan yang tertinggi, tidak mungkin melintasi jarak yang begitu jauh. Berapa tahun Lu Ming mampu mencapai puncak Tuhan? Alasan mengapa dia memiliki pencapaian seperti itu adalah karena dia mendapat kesempatan untuk melawan langit di jalan lama langit berbintang, mendapatkan takdir melawan langit, dan menyelesaikan transformasi tubuhnya. Kemudian, dia masuk surga dan mendapatkan banyak sumber daya untuk mendukung pencapaiannya. Bakat Lu Ming tinggi, tetapi hanya terbatas pada sudut alam semesta. Jauh dari alam semesta yang luas, makhluk darah terlarang, dan kebanggaan umat manusia di surga. Dia tidak memandang rendah Lu Ming. Dia sangat percaya diri tentang Lu Ming. Tapi saat dia pergi, Lu Ming masih berkembang di sudut alam semesta. Sudut langit berbintang di alam semesta sangat berbeda dengan alam semesta yang luas.
Bahkan jika dia percaya pada Luming lagi, dia tidak yakin Luming akan mencapai puncak Tuhan dalam lebih dari 10.000 tahun. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih menantikannya. Di alam semesta, selain Luming, siapa lagi yang mengaku sebagai adik seperguruannya? Dia, siapa namanya? Mulan dengan gugup dan penuh harap menatap gadis pelayan itu dan bertanya, suaranya bergetar, sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Beberapa gadis pelayan sangat terkejut, tetapi mereka jarang melihat Mulan sehingga tidak tenang. Nona, pria itu menyebut dirinya Luming, dari alam semesta timur. Kata seorang gadis pelayan. Ini benar-benar dia, itu benar-benar dia. Jantung Mulan berdebar kencang, wajahnya memerah karena kegirangan, dan dia terus berbisik di mulutnya, yang sangat sulit baginya. Saat ini, setidaknya sekitar 100 orang, orang-orang ini melihat ekspresi Mulan ini, mau tidak mau sedikit terpana. Mulan baik-baik saja, kenapa kamu begitu bersemangat? Di tengah kerumunan, Liu Wei yang juga sedikit terkejut, tetapi matanya terus-menerus mengamati 4 arah, tiba-tiba matanya berbinar. Ini dia. Luming datang. Dalam kehampaan yang jauh, Luming dan Han Yue melangkah ke udara. Mereka begitu cepat sehingga mereka dekat dalam sekejap mata. Saat Luming tiba, dia melihat Mulan sekilas. Kakak perempuan bela diri. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa disembunyikan, suara itu keluar dari kejauhan dan sampai ke telinga Mulan. Tubuh Mulan Jiao bergetar, dia terlalu akrab dengan suara itu. Suara yang dia pikirkan tentang siang dan malam benar sekali. Ini Luming, ini Luming. Mulan mendongak kaget dan melihat Luming berdiri di kehampaan, menatapnya sejenak. Saat ini, hati Mulan benar-benar luluh. Dia melangkah di udara dan bergegas langsung ke Luming. Saat ini, dia hanya punya satu ide. Dia ingin melompat ke pelukan Luming. Namun, ketika dia datang ke Luming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia memikirkan masa lalu, tentang sikap Luming terhadapnya, tentang Xian Yanxing, tentang Qiu Yue. Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu, menatap Luming dengan bingung, dan kemudian berseru, adik laki-laki. Setelah memanggil adik laki-laki, tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun saat berikutnya, dia merasakan lengan yang kuat, memegang pinggangnya yang ramping. Kekuatan yang kuat datang, Mulan tidak bisa menahan diri untuk bersandar ke lengan Luming. Dia tidak melawan, secara naluriah tidak ingin melawan, jadi dia jatuh ke pelukan Luming dan dipegang erat oleh Luming. Kakak perempuan, aku akhirnya menemukanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Suara Luming terdengar di telinga Mulan. Ya. Mulan mengeluarkan suara. Pada saat ini, sesuatu sepertinya meledak di dalam hatinya. Semua keluhan, celaan, dan ketidakberdayaannya sebelumnya benar-benar dilupakan. Selebihnya, hanya kebahagiaan. Dia hanya berharap momen ini akan bertahan selamanya. Di sekeliling, semua orang tercengang, banyak orang membuka mulut bos tertegun. Bagaimana situasinya? Bahkan jika Liu Wei yang memiliki persiapan psikologis sebelumnya, dia sedikit terkejut saat ini. Dan yang mengejar Mulan, penggorengan instan. Lepaskan, lepaskan, bajingan kecil, kirimkan padaku. Singkirkan tangan kotormu, kau sudah mati, aku akan menyia-nyiakan tanganmu. Sungguh darah rendah, berani menghina Nona Mulan, kamu mencari kematian. Banyak orang meraung dan mata mereka bulat. Apa yang Luming lakukan? Dia berani memeluk dewi mereka, dan di depan mereka. Beraninya kamu. Kematian. Dalam sekejap, setidaknya puluhan orang memaksa Luming pergi, dan puluhan jalan penuh dengan suasana pembunuhan, terkunci di dalam Luming. Di tengah kerumunan, Liu Wei yang sangat gembira. 5002. Liu Wei yang sangat gembira dan mekar penuh. Awalnya, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mencari kesempatan untuk membangkitkan kontradiksi antara Luming dan para pengejar Mulan tersebut, untuk membunuh Luming dengan pisau. Tanpa diduga, sebelum dia mulai bertindak, Luming langsung mencari kematiannya sendiri. Ya, menurutnya, Luming benar-benar ingin bunuh diri. Luming justru berani menggendong Mulan di depan umum. Berapa banyak wajah orang yang terpukul dan berapa banyak hati orang yang terluka. Ada banyak orang yang ingin membuat Luming frustrasi. Saat ini, sudah terlambat bagi Luming untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Luming sudah mati, tidak perlu baginya. Namun, Luming menutup mata terhadap situasi di sekitarnya. Dia melanjutkan, kakak perempuan bela diri, aku sangat merindukanmu selama lebih dari 10.000 tahun. Adik laki-laki bela diri Luming, kakak perempuan bela diri Luming. Mulan berbisik, hatinya, manis seakan meleleh. Penantian 10.000 tahun tidak sia-sia. Tapi, orang-orang di sekitar, paru-parunya akan meledak. Luming tidak hanya tidak melepaskan Mulan, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang begitu intim dengan Mulan, sama sekali mengabaikan mereka.
Kematian. Wah. Akhirnya, dua orang tidak dapat membantu pertempuran. Dua lampu pedang tajam menusuk jantung belakang Luming. Kekuatan mereka luar biasa. Puncak Tuhan. Luming tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dua serangan memiliki kekuatan serangan tertinggi dari Tuhan. Namun, itu hanya memiliki kekuatan serangan puncak dewa biasa. Luming tidak berbalik. Tangan kanannya muncul kembali dua jari berturut-turut. Dua tombak meledak dan bertabrakan dengan dua lampu pedang. Bersenandung, bersenandung. Kedua pedang itu bergetar hebat, dan kemudian kedua sosok itu mundur dengan keras, memuntahkan darah dari mulut mereka. Saat ini, Luming melepaskan Mulan dan menoleh ke belakang. Itu adalah dua pemuda yang baru saja menyerang Luming. Kultivasi kedua pemuda itu adalah kekuatan ke-9 dewa, tetapi kekuatan bertarung mereka mencapai puncak dewa. Luming hanya bisa menghela nafas bahwa bakat ras manusia di langit benar-benar luar biasa, yang tidak sebanding dengan ras manusia di langit berbintang. Ini tentang darah mereka. Jika Luming tidak tabu, bakatnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang ini. Tidak heran jika beberapa orang di alam Dewa Changqing memandang rendah darah yang lebih rendah. Itu tidak masuk akal. Kedua pemuda itu benar-benar muda, tetapi mereka sudah memiliki kultivasi Tuhan. Kekuatan tempur mereka bahkan sebanding dengan puncak penguasa Tuhan. Mereka semua adalah tentara penghancur surga teratas. Kecuali Luming, Xian Yanxing dan beberapa lainnya, tidak banyak orang yang bisa menandingi mereka. Dan ada banyak orang seperti itu di alam Dewa Changqing. Hanya kalian berdua yang ingin menyelinap padaku terlalu banyak. Jalan dingin Luming. Nada yang sangat besar, aku ingin melihat dari mana kepercayaan diri kamu berasal. Suara dingin terdengar, seorang pemuda berbaju ungu muncul di depan Luming. Pemuda ini sangat kuat dan memiliki daya juang yang hebat. Guji, apa yang ingin kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Mundur. Minuman Mulan Jiao. Mulan, ini masalah antara kita laki-laki. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah kamu ingin melindunginya seumur hidupmu? Guji, seorang pemuda berjubah ungu, berkata, menatap Luming dan berkata, sekarang, nak, aku akan menantangmu. Jika itu laki-laki, lawan aku. Mata Guji berbinar dengan cahaya yang ganas, dan hatinya akan meledak karena amarah. Luming berani mengulurkan cakarnya ke Mulan. Dia harus meninggalkan cakar Luming. Guji, jika kamu ingin memindahkan adik seperguruan Luming, lewati aku dulu. Mulan minum, nafas kuat menyembur, terkunci di Guji. Luminggang baru saja memukul Tian Jiao, dua dewa. Daya juangnya di luar dugaan Mulan dan sangat mengejutkan Mulan. Namun, Guji rusak. Kekuatan bertarungnya jauh dari kedua pemuda itu. Dia takut Luming akan menderita kerugian. Dan di tengah keramaian, ada orang lain yang sedang beraksi, yaitu Liu Weiyang. Kamu pergi untuk mengundang Pang Xiao dan mengatakan bahwa jika Mulan dipeluk oleh seorang pria, Pang Xiao akan menjadi gila. Liu Weiyang diam-diam memerintahkan seorang pemuda. Orang lain tidak tahu kekuatan bertarung Luming. Liu Weiyang tahu sedikit. Yan Cheng dikalahkan oleh Luming. Luming pasti memiliki kekuatan juang untuk mematahkan tiang dua kali. Guji jelas bukan lawan Luming. Belum lagi ekstrim kuno, bahkan beberapa Tian Jiao lain yang telah menembus ekstrim dua kali mungkin tidak dapat memenangkan Luming. Jadi, dia harus membuat dua persiapan. Pang Xiao juga merupakan kebanggaan surgawi yang tak tertandingi di alam Dewa Changqing, yang memiliki kekuatan juang untuk mematahkan tiang dua kali. Namun terobosan kedua Pang Xiao berbeda dengan terobosan kedua lainnya. Pang Xiao, bahkan di tiang kedua, termasuk kekuatan tempur tingkat tertinggi. Dikatakan bahwa dia pernah bertarung dengan keberadaan tiang ketiga yang patah selama lebih dari 10 gerakan dan mundur. Kekuatan tempur semacam ini berjarak 1 langkah, dan dapat dipatahkan 3 kali. Kuncinya, Pang Xiao juga pengejar setia Mulan. Jika dia tahu Luming berani memeluk Mulan di depan umum, dia akan gila. Aku tidak tahu mengapa Pang Xiao tidak datang hari ini, jadi Liu Weiyang meminta seseorang untuk memberitahunya. Bagaimanapun, Luming akan sengsara hari ini. Melihat Mulan berdiri di depannya, Luming merasa hangat dan tahu bahwa Mulan melindunginya. Tetapi apakah dia membutuhkan perlindungan? Kakak perempuan tua, adik laki-laki bisa mengatasi barang-barang seperti itu. Kakak perempuan tua bisa yakin. Sambil tersenyum, Luming meraih tangan kecil Mulan dan menarik Mulan ke belakangnya. Di sekitar, banyak orang menatap tangan lamulan Luming, dan mata mereka berkobar-kobar, berharap bisa menggantikannya. Mata Guji bahkan lebih mencengangkan. Jika matanya bisa membunuh orang, Luming akan memiliki ribuan gudang dan ratusan lubang. Mulan, Luming telah menyetujui tantanganku. Apakah kamu ingin menghentikanku? Jalan Guji. Adik laki-laki bela diri. Mulan menatap Luming, tetapi melihat kepercayaan diri di mata Luming. Kepercayaan diri semacam ini, seperti sebelumnya. Hati Mulan, tenang. Dia tahu bahwa Luming yakin. Hati-hati, adik seperguruan.
Mulan bertanya dengan prihatin, lalu perlahan mundur. Seberapa baik Mulan jika dia sangat peduli pada mereka? Ayo, aku akan memberimu 3 gerakan. Gu dengan cara yang sangat dingin, dia sangat percaya diri, hanya darah yang lebih rendah, dapat memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dia percaya diri, mudah untuk menekan Luming. Kekuatan tempur Terran seringkali dikaitkan dengan darahnya. Semakin murni darahnya, semakin tinggi level darahnya, tidak hanya potensi bakatnya, tetapi juga kekuatan tempurnya. Itu karena beberapa keterampilan tingkat tinggi dan rahasia Terran terkait dengan tingkat darah. Semakin tinggi level darahnya, semakin tinggi skill dan rahasia yang bisa dikembangkan. Itu sebabnya orang sangat peduli dengan darah. Dan Luming hanyalah darah rendah. Seberapa kuat dia? Keterampilan kuno dan keterampilan rahasia umat manusia itu lebih rendah dalam darah. Mereka tidak dapat mencapai kultivasi tingkat tinggi. Guji benar-benar bodoh. Liu Weiyang memarahi secara diam-diam. Namun, dia tidak memberikan sepatah kata pun untuk mengingatkan. Dia tidak akrab dengan Guji. Kenapa dia harus mengingatkannya? Lebih baik tidak mengingatkannya. Jika kamu tidak mengingatkannya, Guji pasti akan menderita kerugian besar dan ditekan oleh Luming. Dengan cara ini, Luming pasti akan menyinggung Guji sampai mati dan membiarkan Luming memiliki lebih dari satu musuh. Bukankah itu baik? 5003. Tidak hanya Guji, tetapi orang lain, Liu Weiyang, tidak akan mengingatkannya. Orang-orang ini sangat menderita karena cedera Luming, dan mereka pasti akan menyimpan dendam terhadap Luming. Setelah Luming menyinggung orang-orang ini sampai mati, Pang Xiao datang untuk memukuli Luming setengah mati. Bukankah itu sempurna? Biarkan aku melakukan 3 hal. Bagus. Wajah Luming aneh. Dia sangat tua dan percaya diri. Tapi dia tidak sopan. Sua. Luming bergerak langsung. Tubuhnya seperti kilatan petir dan bergegas ke Guji. Pada saat yang sama, senjata Ares muncul dan membesar dengan cepat. Lalu dia menabrak Guji. Pada awalnya, Guji tidak berencana untuk melawan. Sebaliknya, dia berencana untuk menerima serangan Luming dengan santai dan elegan, untuk memberikan kesan yang baik pada Mulan. Tapi wajah Luming berubah begitu dia bergerak. Kekuatan yang dibawa oleh jatuhnya senjata Ares begitu dahsyat sehingga tubuhnya akan berdiri terbalik. Teror, kuat, tidak tahan. Ah! Bagaimana bisa begitu kuat, bagaimana bisa? Guji meraung di dalam hatinya. Sulit untuk tenang lagi. Apa yang mudah dan elegan? Pergi ke kerennya. Yang dia inginkan sekarang adalah memblokir serangan Luming. Langkah ketiga dari pedang King Craft, dunia menjadi merah. Gu meraung. Darahnya mendidih di dalam dirinya, dan kekuatan bertarungnya meningkat hingga ekstrim. Dia memotong pedang. Cahaya pedang melesat ke langit dan membombardir senjata Ares. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan. Kamu dapat melihat cahaya pedang Guji, terus bergetar. Setelah sekitar 3 napas, tiba-tiba roboh, dan senjata Ares terus membombardir. Wajah Guji pucat. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengangkat pedangnya dan menahannya di depannya. Kapan? Pistol Dewa Perang jatuh ke pedang Guji. Wajah Guji tiba-tiba memerah, dan darahnya menyembur keluar. Tubuhnya, seperti cangkang, langsung membentur tanah. Tanah surga sangat keras, tapi Guji masih membuat lubang besar di tanah. Apa? Orang-orang lain di sekitar aku tertegun. Guji dikalahkan oleh Luming. Luming hanya kalah dalam darah. Apakah kekuatan bertarungnya begitu kuat? Bahkan Mulan pun terkejut. Ah, Luming, kamu sangat kejam sehingga kamu menyerangku secara diam-diam. Saat ini, Buddha meraung, dengan tatapan marah. Tentu saja, itu berpura-pura. Dia benar-benar bertengkar dengan Luming barusan, dan dia tahu kekuatan Luming. Kekuatan dari senjata Ares terlalu kuat. Bahkan jika dia sudah siap sepenuhnya, dia tidak bisa memblokirnya. Ujungnya sama. Lalu mengapa dia masih memfitnah serangan diam-diam Luming? Demi wajah, tentu saja. Baru saja, dia sangat percaya diri sehingga dia berkata dia ingin Luming melakukan 3 gerakan, tetapi dia dikalahkan oleh Luming dalam 1 gerakan. Memalukan. Apalagi di depan Mulan, di depan para pesaingnya. Tentu saja, dia akan mengatakan bahwa Luming adalah serangan diam-diam, jadi ini bukan masalah kekuatan bertarungnya, tapi kehinaan Luming. Adapun apakah orang lain akan ditekan oleh Luming karena mereka membenci Luming, dia terlalu malas untuk peduli. Dia sekarat. Sebagian besar anak muda di sekitarnya adalah pengejar dan pesaing Mulan. Dia ingin orang lain ditekan oleh Luming. Dalam hal ini, semua orang akan kehilangan muka. Secara alami, apa yang dia kehilangan muka barusan tidak akan begitu jelas. Benar saja, Guji mengatakan ini, dan orang lain juga bereaksi. Baru saja, Luming melakukannya secara tiba-tiba. Itu adalah serangan diam-diam. Tercela untuk menyelinap menyerang. Artinya, itu hanya serangan diam-diam. Orang tercela seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengejar Mulan. Luming, keluar dari sini dan mati.
Banyak orang mengaum, dan semakin banyak orang keluar, dengan atmosfer yang kuat. Langkah keluar ini, adalah master, adalah keberadaan yang sangat rusak, total 4. Orang-orang ini sebenarnya tidak bodoh. Bahkan jika Luming dapat mengalahkan Guji dengan serangan diam-diam, kekuatan bertarungnya sama sekali tidak lemah. Dewa biasa tidak bisa menjadi lawan Luming. Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki daya juang terbesar hanya memarahi, tetapi tidak berani melakukannya. Mereka yang berani memaksa Luming pergi adalah mereka yang telah mematahkan tiangnya. Namun, beberapa Tianjiao terkuat, seperti Liu Feng dan Yuan Ti, tidak memaksa Luming. Mereka mengandalkan identitas dan wajah mereka, dan tidak ingin bekerja sama untuk berurusan dengan Luming. Sambil tersenyum, Luming melangkah keluar, dan senjata ares tiba-tiba menusuk keluar. 4 tombak meledak, menusuk keberadaan 4 tiang yang pernah patah. Dia bahkan mematahkan keempat Tianjiao pada saat bersamaan. Mereka berempat sangat sombong dan marah pada satu waktu. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, yang meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim dan melakukan pukulan terkuat. Namun, hasilnya telah hancur, bahkan jika keempatnya tidak dapat bekerja sama. Ketika Gun Aon bertabrakan dengan 4 serangan Tianjiao, 4 serangan Tianjiao langsung dikalahkan, Gun Aon terus menusuk. Tidak baik. Keempat wajah Tianjiao berubah dengan liar. Pada saat ini, mereka menyesalinya. Setelah pertarungan nyata dengan Luming, aku benar-benar tahu teror Luming. Itu terlalu kuat. Dengan kekuatan tempur Luming, ketika berhadapan dengan Guji sebelumnya, di mana kamu perlu melakukan serangan diam-diam, kamu dapat menghancurkan Guji menjadi ampas di depan. Mereka dijebak oleh Guji. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih batuk darah dan mundur, menderita luka serius. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan banyak orang menatap Luming dengan kaget. Mereka tidak bodoh atau buta. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa kekuatan bertarung Luming sangat kuat? Kali ini, Luming bukanlah serangan diam-diam, melainkan serangan langsung keempat Tianjiao yang pernah mematahkan tiang. Dia menyerang keempat Tianjiao yang pernah mematahkan tiang dengan satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mengapa kita harus menyerang seorang Guji? Apakah Luming memiliki kekuatan bertarung untuk mematahkan tiang 2 kali? Jika bukan karena mematahkan tiang 2 kali, bagaimana bisa melukai 4 Tianjiao yang mematahkan tiang 1 kali? Adik laki-laki bela diri. Mulan menatap Luming dengan mata yang indah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Luming begitu kuat. Apakah Luming memiliki peluang besar tahun ini? Wajah Liu Feng dan Yuan Di bermartabat. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan Luming, tetapi saat ini, mereka menganggap Luming sebagai lawan mereka. Penampilan Luming memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Tentu saja, hanya memenuhi syarat. Satu gerakan dapat melukai 4 orang dan mematahkan tiang 1 kali. Mereka juga bisa melakukannya. Dan lihatlah keberadaan keempat orang yang pernah mematahkan tiang itu. Mereka hanya terluka ringan. Kekuatan bertarung Luming tidak terlalu kuat. Mereka percaya diri untuk menghadapinya. Luming, kekuatanmu bagus. Bagaimana kalau 2 gerakan denganku? Sebuah suara terdengar dan angin keluar. Liu Feng akan bertarung. Banyak orang terkejut. Meskipun sekarang ada lebih dari 100 orang berkumpul, Liu Feng dan Yuan Ti tidak diragukan lagi adalah 2 yang terkuat. Serahkan padaku. Yuan Ti juga melangkah keluar. 5004. Yuan Ti juga melangkah keluar, nafas yang kuat terisi, mengunci Luming. Cahaya dingin melintas di mata Liu Feng dan menatap Yuan Ti dengan sedih. Yuan Ti, apakah kamu ingin bertarung denganku lagi? Liu Feng, aku khawatir kamu bukan lawan Luming. Aku akan aman. Yuan Ti tersenyum. Kemarahan Liu Feng membara di dalam hatinya dan mengaum di dalam hatinya. Menurut kamu, seberapa banyak kamu lebih baik dari aku? Jika aku bukan lawan Luming, bukan. Namun, dia dikalahkan di tangan Yuan Ti. Dia benar-benar tidak bisa membantah kata-kata Yuan Ti. Kamu tidak harus bertarung. Ayo bertarung bersama agar aku tidak mendapat masalah. Mulut ringan Luming, seolah mengatakan sesuatu yang tidak penting, tapi biarkan semua orang di tempat kejadian syok gila. Luming, apakah dia akan menantang Yuan dan Liu Feng pada saat yang sama? Gila atau terlalu percaya diri? Bukankah Luming menggunakan semua kekuatannya dan menyembunyikan kekuatannya tadi? Dia tidak terlihat seperti orang bodoh. Dia seharusnya sangat jelas tentang kekuatan bertarung dari pemecah tiang kedua, tapi dia masih menantang Yuan Ti dan Liu Feng. Dia orang gila atau memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, dia hanya darah rendah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Ada banyak diskusi di tempat kejadian. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Luming. Bagaimana kamu bisa meremehkan keberadaan 4 orang yang bisa mematahkan tiang dalam satu gerakan? Tapi, mereka masih tidak percaya darah yang lebih rendah, memiliki kekuatan tempur seperti itu.
Adik laki-laki bela diri. Apa yang ingin dikatakan Mulan, tetapi ketika dia melihat mata Luming yang bersemangat dan percaya diri, dia berhenti. Dia mengenal Luming dengan sangat baik. Mungkin, Luming pasti akan berurusan dengan Yuan-Ti dan Liu Feng pada saat yang bersamaan. Yang lain tidak bingung dan terkejut, sementara Yuan-Ti dan Liu Feng sangat marah. Luming, seberapa besar kamu membenci mereka karena meminta mereka naik bersama? Jika Luming adalah kesombongan yang tiada taraf dengan tingkat darah tinggi, itu masih di masa lalu, tetapi Luming hanyalah darah yang lebih rendah. Darah yang lebih rendah, sama sekali tidak memikirkan mereka berdua, sambil menantang mereka berdua, jika ini menyebar, mereka akan kehilangan banyak rasa malu. Bagus, Liu Feng. Mengapa kita tidak bergandengan tangan sekali saja? Yuan-Di sangat marah dan tersenyum, menatap Liu Feng. Nah, itulah yang aku maksud. Anginnya dingin. Ada dendam di antara mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergandengan tangan, tetapi untuk wajah mereka sendiri, mereka berencana untuk bergandengan tangan. Sekali ini saja. Keduanya diam-diam membaca sebuah kalimat. Lakukan. Pistol panjang Luming miring ke bawah, menatap mereka, dan mengucapkan kata yang ringan, dengan tampilan santai dan santai. Hal ini membuat pasang Yuan dan Liu Feng semakin tidak nyaman. Membunuh. Yuan-Di memberi banyak minuman, melangkah keluar, dan kehampaan bergetar. Kemudian, dengan tombak, dia memotong ke arah Luming. Pada saat yang sama, Liu Feng juga bergerak. Bentuk tubuhnya seperti gumpalan angin. Ini luar biasa. Dalam sekejap, itu muncul di sisi kanan Luming. Beberapa lampu pedang, seperti kilat, menusuk jari Luming. Meskipun mereka marah di dalam hati, mereka tidak berani membenci Luming. Begitu mereka bergerak, mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh Luming. Dua orang bergandengan tangan, yang satu kuat dan berat, yang lain secepat kilat, dan kerjasamanya sempurna. Jika tuan lain yang mematahkan tiang dua kali menghadapi pukulan ini, mereka akan terluka. Para penonton mau tidak mau menggantungkan hati mereka dan menatap medan perang karena takut kehilangan sesuatu. Luming, sangat percaya diri, bisakah kamu menghentikan langkah ini? Bersenandung. Pistol Ares bergetar, mengaduk kekosongan, dan beberapa tombak meledak, masing-masing menusuk Yuan-Ti dan Liu Feng. Raungan terus-menerus, membangkitkan ribuan energi, orang-orang di sekitar, mau tidak mau mundur, takut menjadi volume energi yang kuat. Hanya Mulan yang dipenuhi lapisan cahaya, seperti 9 makhluk abadi di bawah debu, akan memblokir semua kekuatan, berdiri dalam kehampaan, tak bergerak. Kemudian, dua sosok, bahkan kembali. Kedua tokoh ini adalah Yuan dan Liu Feng. Tapi Luming tidak bergerak. Apa? Orang-orang di tempat kejadian terkejut. Luming tidak hanya memblokir serangan gabungan Yuan-Di dan Liu Feng, tetapi juga memukul mundur mereka. Itu luar biasa. Menakutkan, menakutkan. Ini adalah kekuatan bertarung Luming. Bisakah Luming benar-benar mengalahkan Yuan dan Liu Feng? Apakah ini masih darah rendah? Bagaimana bisa darah inferior memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Apakah ini kekuatan goncangan dunia yang dibudidayakan dalam catatan goncangan dunia di tingkat kekaisaran? Benar-benar kuat. Luming berbisik di dalam hatinya. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam gerakan tadi. Dia baru saja mencoba. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa sebagian besar Terans dilatih dalam catatan goncangan dunia di tingkat kekaisaran. Ini adalah Dharma tertinggi, yang diciptakan oleh Raja Sengki. Dharma ini sangat cocok dengan darah umat manusia. Setelah kultivasi berhasil, ia dapat menumbuhkan kekuatan yang kuat, yang disebut kekuatan yang mengejutkan. Ada 9 level di Huang Jijing Silu. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat jadinya. Tentu saja, semakin tinggi kamu ingin berlatih, itu terkait erat dengan darah. Hanya semakin tinggi levelnya, semakin murni darahnya, dan semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi kultivasinya. Dikatakan bahwa setelah rekor goncangan dunia kaisar dikembangkan ke tingkat ke-7, itu dapat dipecahkan 3 kali dan menjadi dewa yang tak terkalahkan dengan beberapa keterampilan rahasia yang kuat. Adapun tingkat ke-8, sangat sedikit orang yang berhasil berlatih dalam sejarah. Di tingkat ke-9, ini hampir menjadi legenda. Sepanjang sejarah umat manusia, sangat sedikit orang yang dapat berlatih dengan sukses. Dikatakan bahwa Wang Xuanyuan, manusia, dan ratu dari segala usia, semua berlatih buku ke tingkat ke-9 ketika mereka berada di alam dewa. Pada abad terakhir, peningkatan pesat umat manusia memainkan peran penting. Ini adalah metode kultivasi paling penting di bawah asal-usul ras manusia. Ini, pada awal volume suci Si di bawah budidaya, Han Yue memberitahunya. Luming berspekulasi bahwa Yuan dan Liu Feng harus mengolah Huang Jijing Silu ke tingkat ke-6. Kekuatan-kekuatan pengguncang dunia sudah mengerikan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan tabu Luming, itu jauh lebih sedikit. Luming bergerak untuk melawan, Yuan dan Liu Feng terkejut dan marah.
membunuh, bertarung. Keduanya minum lagi dan mendesak kekuatan tempur mereka secara ekstrim. Mereka mendesak tombak dan pedang untuk terus menyerang Lu Ming. Tombak dan pedang di tangan mereka tidak diragukan lagi adalah tentara sihir tingkat sumber. Alam ketuhanan langit jauh lebih kaya daripada pasukan penghancur langit, iblis, atau orang-orang surga. Itu tidak terlalu kekurangan tentara ilahi tingkat sumber. Beberapa Tianjiao teratas, hampir semuanya staf senjata sihir tingkat sumber. Ini sudah berakhir. Lu Ming berbisik. Godaannya sudah teruji, dan kekuatan mereka untuk mengejutkan dunia masih terlalu lemah. Tidak ada artinya untuk terus mencoba. Dan barusan, Lu Ming merasakan ada yang lebih kuat dalam kegelapan. Pria itu, jelas, sedang menonton dalam kegelapan. Kemudian lepaskan lebih banyak kekuatan dan pimpin yang lebih kuat untuk bertarung. Kali ini, kami hanya akan menunjukkan lebih banyak kekuatan dan menang dengan satu pukulan untuk menyelamatkan masalah di belakang kami. 5005. Oleh karena itu, saat Lu Ming melakukan tembakan berikutnya, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Dua tombak besar masing-masing menusuk Yuan Ti dan Liu Feng. Kekuatan teror mengalahkan mereka sekaligus. Sua-sua. Bentuk tubuh Yuan Ti dan Liu Feng mundur seperti kilat. Setelah mundur sejauh 100 mil, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Di tempat kejadian, terdengar suara udara sejuk. Kaget, benar-benar kaget. Orang buta dapat melihat bahwa Lu Ming benar-benar menghancurkan Yuan dan Liu Feng. Sangat mudah untuk mengalahkan Yuan dan Liu Feng, apa kekuatan tempurnya? Batas melanggar tiang kedua. Kekuatan bertarung semacam ini hampir pecah 3 kali. Di tengah kerumunan, Liu Wei yang menjadi pucat. Sial, mengapa Lu Ming begitu kuat? Apakah Pang Xiao lawannya? Liu Wei yang meraung di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia merasakan kegelisahan yang kuat. Dia tidak yakin apakah Pang Xiao adalah lawan Lu Ming. Kekuatan bertarung Pang Xiao sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia berada di batas mematahkan tiang untuk kedua kalinya. Dia hampir mematahkan tiang untuk ketiga kalinya. Dia pernah melawan keberadaan melanggar tiang selama lebih dari 10 langkah dan mundur. Dengan kekuatan tempur Pang Xiao, dia dapat dengan mudah mengalahkan Yuan Ti dan Liu Feng. Namun, dia tidak yakin apakah Lu Ming baru saja menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming, darah rendah, akan begitu kuat. Dalam kognisi mereka, darah inferior hampir tidak bisa sekuat itu. Karena darah yang lebih rendah, sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan rekor mengejutkan kaisar ke tingkat yang lebih tinggi. Darah dan Huang Jijing Silu saling melengkapi. Meskipun Suan Yuan Men Wang asli juga lebih rendah dalam darah, darahnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi melalui transformasi dan sublimasi yang berkelanjutan, dan akhirnya dia bisa mencapai puncak kultivasi, Huang Jijing Silu. Lu Ming masih lebih rendah, jadi tidak mungkin dia mengolah Huang Jijing Silu ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Meskipun dalam sejarah daratan yang luas dan terpencil, ada beberapa orang yang tidak berdarah tinggi, tetapi mereka telah menguasai beberapa kekuatan kuat lainnya, tetapi mereka terlalu sedikit untuk dihitung. Apakah Lu Ming seperti ini? Pada saat ini, wajah Yuan Ti dan Liu Feng menjadi pucat, dan matanya menunjukkan warna putus asa. Mereka sangat jelas bahwa mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Jika mereka terus bertarung, hasilnya tidak akan berubah. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lu Ming bertanya dengan ringan. Aku menyerah. Akhirnya, Yuan menundukkan kepalanya. Dia masih sombong dan berprinsip. Karena dia kalah, dia akan mengaku kalah dengan senang hati. Meski aliran angin tidak rela, namun melihat Yuan mati mengaku kalah, ia pun mengertakkan gigi untuk mengaku kalah. Kamu tidak bisa kehilangan keanggunan di depan Mulan, di depan para pesaingnya. Hahaha, menarik, menarik. Pada saat ini, tawa yang berani keluar, dan kemudian sesosok muncul di udara dari udara tipis. Jenggot besar. Ini dia seorang pria dengan janggut lebat, tapi dia belum terlalu tua. Dia adalah seorang pria muda. Lu Ming tidak terkejut. Sebelumnya, dia merasakan seseorang telah tiba dalam kegelapan, dan itu adalah orangnya. Namun, yang lain terkejut. Fu Yuan, ini Fu Yuan. Fu Yuan benar-benar datang. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan Mulan. Apakah dia datang setelah berita itu atau lewat begitu saja? Banyak orang berseru. Ini dia Fu Yuan juga. Mulan menjadi pucat dan khawatir. Karena, kekuatan bertarung Fu Yuan terlalu kuat, dia adalah dewa yang tak terkalahkan yang mematahkan tiang 3 kali. Saat ini, itu adalah kekuatan tempur puncak di alam roh Changqing. Seluruh alam roh Changqing dapat disandingkan dengan Fu Yuan. Dikatakan bahwa Fu Yuan adalah keturunan dari Sengki Renwang selama beberapa generasi. Dia memiliki darah Sengki Renwang dan memiliki bakat luar biasa. Apalagi dia sangat agresif. Setiap Tianjiao teratas di Changqing Senjing telah dikalahkan olehnya. Begitu dia melihat yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertarung.
Sekarang, ketika dia melihat Lu Ming memiliki kekuatan bertarung seperti itu, bagaimana dia bisa menahan diri? Inilah yang membuat Mulan khawatir. Meskipun Lu Ming kuat, bisakah dia dibandingkan dengan Fu Yuan? Dan Liu Wei yang sangat gembira. Akhirnya, seseorang akan membersihkan Lu Ming. Lu Ming, pria ini adalah keturunan Raja Sengqi. Dia memiliki darah raja. Dia telah mematahkan tiang 3 kali. Jika dia tidak bisa bertarung, jangan bertarung dengannya. Mulan bergegas mengirim pesan ke Lu Ming, tapi begitu kata-kata itu keluar, dia menyesalinya. Dia mengenal Lu Ming dengan baik. Jika dia mengatakan itu mungkin membangkitkan semangat juang Lu Ming. Keturunan Renwang. Benar saja, mata Lu Ming berkilat, menunjukkan minat yang kuat. Lu Ming menatap Fu Yuan, dan Fu Yuan juga menatap Lu Ming, dan minat serta semangat juangnya jelas lebih kuat. Dia telah berperang melawan Tian Jiao di alam Dewa Changqing, dan juga melawan Tian Jiao di daerah terlarang, tetapi dia tidak berperang melawan darah manusia yang lebih rendah. Lu Minggang baru saja berkelahi dengan Yu Wendi dan Liu Feng. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengawasi seluruh proses. Sungguh luar biasa bahwa orang yang lebih rendah memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Terlebih lagi, dengan intuisinya yang tajam, dia merasa bahwa Lu Minggang belum menggunakan seluruh kekuatannya, yang membuatnya semakin tertarik. Semua selnya bersemangat, dan dia ingin segera bertarung dengan Lu Ming. Ayo, bertarung denganku. Fu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apakah kamu juga pengejar dunia Mulan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengejar Mulan. Fu Yuan sedikit tercengang, dan kemudian tertawa, hahaha, minat aku tidak terlalu vulgar, yang aku kejar adalah kekuatan tempur pamungkas, untuk menjadi perang abadi yang tak tertandingi di dunia. Minatmu vulgar. Banyak orang merasa tidak enak karenanya. Di antara mereka adalah Lu Ming. Ayo, potong omong kosongnya. Aku tahu kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu sekarang. Ayo pergi, kuharap kamu bisa membuatku bahagia. Fu Yuan tidak bisa menunggu. Lu Minggang tidak melakukan yang terbaik. Banyak orang tidak percaya, tetapi apakah benar Fu Yuan berkata demikian? Karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pistol Lu Ming juga menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kuat. Lu Ming, ahli teran teratas, juga ingin tahu apa artinya Fu Yuan. Dia telah bertarung dengan makhluk area terlarang dan nenek moyang klan Tianren, tetapi dia belum bertarung dengan ahli top klan Teran. Bagus, hahaha. Fu Yuan tertawa. Di tangannya, kapak perang muncul. Tomahawk itu gelap dan besar, seperti papan pintu. Aku ingin membuka langit. Fu Yuan minum dan memotong Lu Ming. Kekosongan terbelah retakan yang mengerikan, cahaya hitam, dengan kecepatan yang mengerikan, menuju Lu Ming. Dengan kapak ini saja, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yu Wendi dan Liu Feng. Tapi Lu Ming tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa kapak Fu Yuan tampak kuat, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak tahu kekuatan bertarung Lu Ming yang sebenarnya, jadi kapak ini jelas sedang diuji. Bersenandung. Lu Ming mengayunkan senjata Ares dan menyapu. 5006. Lu Ming menyapu dengan satu tembakan, dan busur senapan bertabrakan dengan kapak perang Fu Yuan. Kapan? Senjata Ares membombardir Tomahawk, dan momentum mengerikan menyapu segala arah. Kali ini Mulan pun tak berani diam. Dia dengan cepat melangkah mundur untuk menghindari momentum. Adapun yang lain, itu akan lebih jauh ke belakang. Di mana tabrakan terjadi, cahaya ilahi terang, dan kedua sosok itu dipisahkan dengan satu sentuhan dan mundur beberapa kilometer ke belakang. Itu di jalan. Banyak orang menatap mata besar, semakin terkejut. Lu Ming, sebenarnya memblokir serangan Fu Yuan, setidaknya dari gerakan barusan, keduanya terbagi rata. Apakah Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan bertarung untuk mematahkan tiang 3 kali? Mata cantik Mulan juga cemerlang. Sejujurnya, meskipun dia mengenal Lu Ming dengan baik dan memiliki kepercayaan pada Lu Ming, kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar di luar dugaannya. Bisakah Lu Ming mencapai prestasi seperti itu di alam semesta yang kosong itu? Tampaknya perubahan telah terjadi di alam semesta dan langit selama bertahun-tahun. Lu Ming pasti sudah mengalami banyak hal di tahun-tahun ini dan mendapat kesempatan untuk melawan langit. Kalau tidak, di langit berbintang asli, bagaimana Lu Ming bisa mencapai prestasi seperti itu? Pikiran Mulan berputar dengan cepat dan memutar banyak pikiran. Liu Weiyang, di sisi lain, sangat ketakutan. Bagaimana bisa darah rendah Lu Ming memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Tidak mungkin. Liu Weiyang meraung di dalam hatinya, berharap itu adalah mimpi. Sayangnya, dia tahu dengan jelas bahwa itu nyata, bukan mimpi. Tidak, Fu Yuan belum menggunakan semua kekuatannya. Keahlian uniknya yang sebenarnya belum digunakan. Tomahawk hanyalah cara untuk membingungkan musuh. Memikirkan hal ini, mata Liu Weiyang bersinar dengan harapan lagi. Bagus, menarik, datang lagi. Begitu Fu Yuan mundur, dia semakin bertekad untuk bertarung.
Dengan teriakan keras, dia terus mengayunkan kapaknya dan membunuh Luming. Dia ditutupi dengan cahaya keemasan yang kuat, bahkan Tomahawk ditutupi dengan cahaya keemasan yang kuat, dan melancarkan serangan badai ke arah Luming. Luming melawan dengan senjata panjang. Dang-dang. Kecepatan kedua orang itu luar biasa. Dalam satu nafas, mereka bertabrakan dengan puluhan gerakan. Itu selalu seri. Terran telah mematahkan tiang 3 kali. Apakah itu kekuatan tempurnya? Luming menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya, sedikit kecewa. Tentu saja, dia tidak mencoba yang terbaik untuk menguji kekuatan Fu Yuan. Kekuatan Fu Yuan sangat kuat, terutama kekuatan emas, yang seharusnya mencapai tingkat ke-7 dari rekor mencengangkan kaisar. Namun, meski kekuatan kejutannya luar biasa, kekuatan serangannya sangat umum. Secara keseluruhan, meskipun kekuatan tempur Fu Yuan lebih dari kekuatan pelarian kedua, itu tidak sekuat kekuatan kamu yang abadi, atau Dewa Yuang Wang dan Yin Sha yang tak terkalahkan. Apakah lebih baik umat manusia tinggal di daerah terlarang? Luming berpikir itu tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana umat manusia dapat mendominasi dunia? Masih menyembunyikan kekuatan, itu memaksamu. Luming terkekeh dan menambah kekuatan. Bersenandung. Pistol Ares bergetar, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Pada saat bertabrakan dengan Tomahawk, kekuatan mengerikan itu mengalir ke sisi lain melalui Tomahawk. Wajah Fu Yuan berubah, dan cahaya keemasan di tubuhnya bergetar. Tubuhnya, tanpa sadar, mundur. Tapi bentuk tubuh Luming hanyalah sebuah kilasan kecil. Adegan ini membuat para penonton semakin terkejut bahwa Luming mampu mendorong kembali Fu Yuan. Mengerikan, mengerikan. Wajah Fu Yuan, juga jarang bermartabat, tetapi matanya berperang, tetapi lebih kuat, sangat kuat. Bagus, bagus, Luming. Kekuatanmu tidak mengecewakanku. Kamu benar-benar telah mematahkan tiang 3 kali. Kamu memenuhi syarat untuk melihat gerakan pembunuhan terbaikku. Sebaliknya, Fu Yuan tertawa. Kemudian kapak di tangannya menghilang dan menggantinya dengan Qin. Ini adalah Guqin. Tampaknya penuh dengan jejak waktu, tetapi ada udara yang mengerikan. Senjata ajaib tingkat sumber teratas. Dengan kekuatan mata Luming, kita dapat melihat sekilas bahwa ini adalah senjata sihir tingkat atas. Langkah membunuh Fu Yuan adalah Guqin. Apakah dia ingin bermain piano? Hanya saja image-nya kurang cocok ya. Bisa dibayangkan seorang pria kekar berjanggut lebat sedang memainkan piano, yang sungguh melanggar aturan. Namun, jelas bahwa jurus membunuh Fu Yuan adalah Guqin ini. Guqin bersinar dan mengapung di depan Fu Yuan. Fu Yuan terlihat serius dan meletakkan tangannya di atas suara Guqin. Mendering. Cincin Guqin, seperti serangan besi emas, seperti kuda besi emas. Pada saat Guqin berdering, sinar terang keluar dari Guqin. Kemudian, sinar ini berubah menjadi bilah tajam dan meluncur ke Luming. Dalam sekejap, tampaknya ada ratusan bilah tajam untuk membunuh Luming. Itu hanya serangan di permukaan. Dalam kegelapan, ada semacam riak yang tidak disengaja yang langsung menuju Luming dan menyerang jiwa Luming. Dua serangan terang dan gelap, satu melawan jiwa dan yang lainnya melawan tubuh. Kekuatannya langsung melebihi Tomahawk yang baru saja digunakan Fu Yuan. Itu datang, itu datang, itu datang. Dikatakan bahwa Raja asli Sengqi adalah seorang Guqin, menyapu dunia dan menekan area terlarang. Tidak ada yang mengalahkannya. Fu Yuan layak menjadi keturunan Raja Manusia. Taktik pembunuhannya juga didasarkan pada Qin. Banyak orang berseru. Mata Liu Wei yang juga cerah, penuh harapan. Gerakan membunuh Fu Yuan muncul. Dia sangat menantikan untuk melihat Fu Yuan menekan Luming. Sua-sua. Luming mengguncang senjata Ares, menusuk ratusan ribu senjata dalam sekejap, dan ratusan ribu tombak meledak, menghalangi semua bilah tajam. Adapun serangan jiwa, maaf, itu tidak berhasil untuknya. Jiwanya, bagaimanapun, tersebar di antara 60 triliun sel di seluruh tubuhnya. Kecuali dia menyerang 60 triliun sel pada saat yang sama, itu dapat berdampak signifikan pada jiwanya. Mata Fu Yuan menggumpal, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin makmur. Dia terus menuangkan ke Guqin. Suara piano naik lagi. Kali ini, ribuan pasukan bergegas ke Luming. Semua pasukan ini ditutupi dengan baju besi berat, seperti 100 sersan perang. Seolah-olah di era banjir dan kelaparan, pasukan besar umat manusia pergi berperang dan tak terkalahkan. Menarik, inilah kekuatan bertarung sesungguhnya dari 3 kali mematahkan tiang. Luming menunjukkan senyum. Saat ini, kekuatan Fu Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah gaya dewa yang tak terkalahkan, bahkan lebih kuat dari dewa tak terkalahkan yang lebih lemah di area terlarang. Namun, kekuatan bertarung seperti itu tidak memberi tekanan pada Luming. Luming bahkan tidak memicu kata formula. Hancurkan langit. Luming menghancurkan langit. Tombaknya meledak dan menyapu seluruh dunia. Tentara terus-menerus dikalahkan oleh tombak. Sulit bagi Luming untuk melakukan apapun.
Wajah Fu Yuan semakin bermartabat, tangannya semakin mendesak, dan serangannya semakin keras. Namun, semua serangan itu diblokir oleh Lu Ming. Pemborosan hebat. 5007. Setelah 100 gerakan, Lu Ming menemukan bahwa Fu Yuan hampir mencapai batasnya. Kekuatan bertarungnya dan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya sudah diwarnai dengan jejak kilau merah darah. Ini menunjukkan bahwa Fu Yuan telah mencapai batasnya, jadi pertarungan harus berakhir. Lu Ming menunjukkan gaya banjir dan kelaparan. Sebuah benua terbentuk di atas dinasti Fu Yuan dan ditekan ke arahnya. Luas daratan kecil, tapi sangat padat dan kuat. Ini, tanah kosong. Aku pernah melihat peta lama, yang menggambar peta benua Hong Huang. Bagaimana bisa langkahnya begitu mirip dengan benua Hong Huang? Bahkan nafasnya sangat mirip. Gerakan apa ini? Orang-orang di sekitar, penggorengan. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyatukan daratan luas dan terpencil untuk menyerang musuh. Wajah Fu Yuan lebih bermartabat dari sebelumnya. Dia memberi minuman besar dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke Guqin. Pada akhirnya, di atas Guqin, langit dipenuhi cahaya, yang berubah menjadi dua lampu pedang, satu untuk Lu Ming, yang lainnya untuk Gurun. Ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menyerang Lu Ming diblokir oleh Lu Ming. Cahaya pedang yang menyerang Gurun bertabrakan dengan Gurun dengan ganas, dan akhirnya pecah, dan Gurun itu meledak bersamanya. Namun, ledakan banjir dan kelaparan di daratan membentuk kekuatan yang dahsyat dan masih mengalir ke Fu Yuan. Fu Yuan body shock gila, dengan Guqin, mundur tiba-tiba mundur. Dia mundur 100 mil sebelum dia berdiri diam. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Butuh waktu lama bagi siapapun untuk merespons. Sempat terjadi keributan di tempat kejadian. Fu Yuan memuntahkan darah, yang berarti Fu Yuan telah dikalahkan. Fu Yuan, tiba-tiba dikalahkan dengan darah rendah, ini benar-benar luar biasa. Kekuatan bertarung Fu Yuan hampir tak terkalahkan di alam hijau tua, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Orang seperti itu akan dikalahkan oleh darah yang lebih rendah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Darah rendah, tiba-tiba begitu kuat. Jelas, Lu Ming mematahkan tiang 3 kali. Darah yang lebih rendah dapat mematahkan tiang 3 kali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, semua orang berpikir bahwa kekuatan bertarung Lu Ming telah rusak 3 kali, karena Lu Ming mengendalikannya dengan sangat baik dan kekuatan bertarungnya hanya sedikit lebih baik daripada Fu Yuan. Lu Ming masih berencana menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak ingin membuka semua kartunya sampai dia harus melakukannya. Jika kita membiarkan publik mengetahui kekuatan bertarung Lu Ming yang sebenarnya, aku tidak tahu seperti apa ekspresinya. Namun meski begitu, ekspresi orang-orang sangat indah, mata indah Mulan, tak perlu dikatakan lagi, kata Liu Weiyang, wajahnya tidak memiliki warna darah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu. Hebat, hebat, hebat. Pada saat ini, Fu Yuan menyeka noda darah di sudut mulutnya dan menatap Lu Ming. Semangat juang di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming, aku telah memutuskan bahwa kamu adalah lawan seumur hidupku. Dalam hidup ini, aku akan mengalahkanmu sebagai tujuanku. Lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Fu Yuan berkata dengan suara keras. Lu Ming terdiam. Saudaraku, kamu tidak harus terlalu serius. Namun, dia bisa melihat bahwa Fu Yuan tidak memusuhi dia, seolah-olah dia hanyalah lawan murni. Dengan kata lain, sebagai lawan untuk mempromosikan kemajuan mereka sendiri, bukan musuh. Yah, aku akan menunggumu untuk mengalahkanku. Lu Ming tersenyum. Meskipun dia mengatakannya, dia tidak merasakannya di dalam hatinya. Dia tidak berpikir Fu Yuan bisa mengalahkannya di masa depan, bahkan jika dia adalah pemilik darah Wang. Ini adalah keyakinannya yang tak terkalahkan. Kamu sangat percaya diri. Aku menyukainya. Haha, aku mengalami sedikit cedera hari ini. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Fu Yuan tertawa, melambaikan tangannya, menyingkirkan Guqin, berbalik dan pergi tanpa jejak. Datang tiba-tiba, pergi saja. Tidak, Pang Xiao. Melihat Fu Yuan pergi, wajah Liu Wei yang tiba-tiba berubah dan memikirkan Pang Xiao. Sebelum dia meminta orang untuk mengundang Pang Xiao, awalnya bermaksud menggunakan tangan Pang Xiao untuk menekan Lu Ming. Tapi sekarang bahkan Fu Yuan bukanlah lawan Lu Ming. Pang Xiao ada di sini. Bukankah dia mencari pelecehan? Terlebih lagi, dia meminta orang untuk datang, artinya dia meminta Pang Xiao untuk mencari pelecehan. Apa yang akan dilakukan Pang Xiao padanya? Memikirkan hal ini, Liu Wei yang menjadi pucat. Chuanyin, benar-benar cepat. Liu Wei yang dengan cepat mengeluarkan batu giok Chuanyin Fu dan menyuarakannya kepada rekannya. Aku harap aku bisa melakukannya. Liu Wei yang meraung di dalam hatinya dan berdoa dalam hati. Siapa lagi yang akan menantangku? Ayo.
Mata Luming menyapu dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Apakah kamu Luming? Kamu sangat sombong. Aku ingin melihat. Apa kemampuanmu untuk menjadi sombong? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Mendengar sosok ini, wajah Liu Wei yang berubah dengan liar. Ini sudah berakhir. Itu Pang Xiao. Pang Xiao tiba begitu cepat. Sua. Dalam kehampaan, sesosok muncul. Ini adalah seorang pemuda, mengenakan jubah hitam, dengan hidung bengkok dan mata dingin, seperti mata elang, tajam dan tak tertandingi. Matanya tertuju langsung pada Luming. Ini Pang Xiao. Orang-orang di sekitarnya juga mengenali Pang Xiao, dan masing-masing terlihat aneh. Apa yang dilakukan Pang Xiao di sini? Apakah kamu ingin melawan Luming? Namun, Fu Yuan dikalahkan. Bukankah Pang Xiao mencari pelecehan? Jelas bahwa Luming Gang dan Fu Yuan baru saja mulai, tetapi Pang Xiao tidak tahu. Luming memandang Pang Xiao dan berkata dengan tenang, "Ya, aku Luming." Sangat bagus, hari ini, aku akan menyia-nyiakan sepasang cakarmu." Mulut dingin Pang Xiao, mata tajam, penuh pembunuhan. Sebelum mendengar kabar tersebut, Luming berani memeluk Mulan di depan umum yang membuatnya marah. Dia berada dalam pengasingan, dan segera sampai di ujung pengasingan. "Ya, aku harap kamu memiliki kekuatan." Luming berbicara dengan lemah. Sikap seperti itu membuat Pang Xiao marah. "Kuharap aku punya kekuatan. Haha, kamu sangat percaya diri." Pang Xiao mencibir, melirik Liu Feng dan Yuan Ti, dan berkata dengan sinis, "Sepertinya kamu kalah." "Haha, itu sampah. Aku bahkan tidak bisa menghadapi darah yang buruk." "Yah, aku harap kamu akan membalaskan dendam kami." Tanggapan mencibir Liu Feng. Yuan Ti malas menjawab, mereka tidak mengingatkan Pang Xiao, Luming Gang baru saja mengalahkan Fu Yuan. Karakter Pang Xiao tidak baik. Dia biasanya sombong, dan banyak orang menyinggung perasaannya. Banyak orang ingin dia disalahgunakan. "Tunggu." Pang Xiao membalas sebuah kalimat, makna penghinaan lebih kental, lalu melangkah keluar, menuju Luming dan pergi. Dia masih percaya diri. Bagaimana jika Liu Feng dan Yuan dikalahkan? Dia juga bisa dengan mudah mengalahkan Liu Feng atau Yuan Ti. Dialah yang bisa bertarung 3 kali dan mundur. Hanya ada satu orang yang paling gugup, yaitu Liu Weiyang. Dia sangat tahu bahwa Pang Xiao jelas bukan lawan Luming, ada celah besar. 5008. Pencapaian terkuat Pang Xiao adalah dia bertarung selama lebih dari 10 langkah di tangan dewa yang tak terkalahkan dan mundur sepenuhnya. Itu hanya lebih dari 10 gerakan. Dewa yang tak terkalahkan, karena dia tidak punya apa-apa untuk dikejar, terus bertarung. Pang Xiao pasti akan kalah, dan dia akan kalah telak. Luming, bagaimanapun, mengalahkan dewa yang kuat dan tak terkalahkan secara langsung, yang sama sekali bukan konsep. Jadi, melihat Pang Xiao hendak melakukan sesuatu, Liu Wei yang bergegas dan menghentikannya. Senyum di wajahnya lebih jelek daripada menangis. Dia berkata, "Pang Xiao, menurutku, lupakan saja. Kamu tidak perlu memiliki pemahaman yang sama dengan darah yang buruk." Mata tajam Pang Xiao memandang Liu Weiyang dan berkata, "Jika ada yang lain, itu hanya darah yang buruk, dan aku tidak ingin menyelidikinya. Tapi dia membuat kesalahan besar dan berani menyentuh Mulan. Itu sebabnya dia ingin mati sendiri. Masalah ini tidak bisa dimaafkan." Liu Weiyang, minggir. Pang Xiao, lupakan saja. Lupakan saja. Liu Weiyang terus membujuk. "Liu Weiyang, ada apa denganmu? Kamu memanggilku, dan sekarang kamu menghentikanku. Mengapa? Apakah kamu takut aku bukan lawan Luming?" Wajah Pang Xiao benar-benar dingin. Dia bisa melihat bahwa dia sudah sangat kesal. "Tidak, aku tidak bermaksud begitu," kata Liu Weiyang. Dia benar-benar sedikit takut pada Pang Xiao. Meski memiliki pendukung Pang Xiao lebih kuat darinya. Pang Xiao sama sekali tidak takut padanya. "Kamu lihat aku yakin cakar Luming akan patah dalam 10 gerakan." Pang Xiao membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan nafas yang kuat, yang memaksa Liu Wei yang mundur. Pang Xiao terus berjalan menuju Luming. Melihat Pang Xiao tidak bisa dihentikan, Liu Wei yang menggertakkan giginya dan berteriak, "Saudara Pang, sebelum kamu datang, Luming dan Fu Yuan sudah bertengkar." Sosok Pang Xiao yang sedang bergerak maju tiba-tiba berhenti. Tubuhnya jelas kaku. Kemudian dia berbalik perlahan dan menatap Liu Weiyang dan berkata, "Siapa yang kamu katakan?" "Fu Yuan. Apakah Luming dan Fu Yuan saling bertarung?" "Ya." Liu Weiyang hanya bisa mengeraskan kepalanya dan mengangguk. "Mustahil." Pang Xiao secara tidak sadar merasa bahwa itu tidak mungkin, tetapi Liu Weiyang tidak akan pernah menipu dia tentang hal semacam ini, karena setelah sedikit penyelidikan, dia mengetahui kebenarannya, dan kemudian terus bertanya, berapa banyak jurus yang mereka lawan. Dia baru saja mengamati Luming dengan jelas. Luming tidak mengalami kerusakan. Dia memiliki napas yang kuat. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Fu Yuan tanpa kerusakan?
Dia merasa bahwa Luming mungkin baru saja bertengkar dengan Fu Yuan dan mengujinya. Sayangnya, balasan Liu Weiyang membuatnya kehilangan dagu. Lebih dari 100 gerakan. Kata Liu Weiyang. Tidak mungkin, Liu Weiyang. Beranikah kamu menipuku? Pang Xiao akhirnya tidak bisa menahan raungan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, bagaimana Luming bisa melakukannya? Reaksi pertamanya adalah Liu Weiyang menipu dia. Liu Weiyang ketakutan dan menjelaskan, tidak, aku tidak menipu kamu. Semua orang di sini telah melihatnya. Jika kamu tidak percaya, silakan tanya siapapun. Pang Xiao melirik orang lain dan menemukan bahwa mereka semua tampak seperti menonton pertunjukan yang bagus. Melihatnya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Liu Weiyang itu benar. Luming, sebenarnya bisa bertarung dengan Fu Yuan tanpa ada kerusakan. Kekuatan bertarungnya benar-benar di atasnya. Sial-sial. Hati Pang Xiao terus menderu. Luming memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jangan berani melakukannya. Dia membunuh Luming dengan ganas sebelumnya, dan dia bahkan mengedepankan 10 taktik untuk menekan Luming. Bukankah itu lelucon? Malu, rugi besar. Dia sangat marah sehingga dia tertegun sejenak, matanya berubah, dan wajahnya terus-menerus terdistorsi. Kusut. Itu, saudara Pang, pertempuran antara Luming dan Fu Yuan, tidak hanya tidak terluka, tetapi juga mengalahkan Fu Yuan. Liu Weiyang membisikkan pengingat. Melihat keterikatan Pang Xiao, dia takut jika Pang Xiao tidak mau bertarung dengan Luming, dia pasti akan ditekan oleh Luming. Daripada dipermalukan saat itu, dia mungkin juga mengingatkannya sekarang. Apa? Apa? Pang Xiao menatap Liu Weiyang dengan kaget, lalu menatap Luming. Dia pikir dia salah dengar. Sebelum itu Luming dan Fu Yuan bisa melawan 100 pertempuran tanpa kerusakan, sudah cukup luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming bahkan mengalahkan Fu Yuan. Dia benar-benar mengira dia sedang bermimpi. Tetapi dia tahu bahwa itu mungkin benar. Di depan umum, Liu Weiyang tidak bisa berbohong. Tidak heran aku tidak melihat Fu Yuan. Kebanyakan dari mereka dikalahkan dan pergi. Mengapa darah inferior begitu kuat? Mengapa? Dia tidak bisa mengetahuinya. Sekarang, apa yang harus dia lakukan? Mundur. Tapi agresif, percaya diri dan datang, tangan belum mulai, tapi abunya hilang, dia ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Liu Feng dan Yuan Tai tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu, dan pasti akan mempublikasikan perilaku buruknya. Apalagi terus mengejar Mulan di masa depan, alangkah baiknya jika dia bisa mengangkat kepalanya di ranah hijau tua. Mustahil. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dia tidak hanya harus membuktikan dirinya di depan Mulan, tetapi juga memainkan gengsinya sendiri, biarkan semua orang tahu bahwa dia kuat. Pikirannya berubah dengan cepat dan sebuah ide datang kepadanya. Pang Xiao, kan, apa yang kamu lakukan di sana? Tidakkah kamu ingin menekanku dengan 10 gerakan? Pada saat ini, suara lemah Luming terdengar. Semua orang terlihat seperti permainan yang bagus. Melihat Pang Xiao, itu tergantung bagaimana dia menghadapinya. Menanggapi perang, Luming ditakdirkan untuk menekan dan menganiaya dia. Ini lelucon untuk mundur tanpa berkelahi. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkannya karena terlalu percaya diri dan penuh dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Sekarang jadi dilema. Luming, kan, apakah kamu tahu kekuatan keluarga Pang aku di alam hijau tua? Keluarga Pang aku memiliki setidaknya 5 asal, dan salah satu ahli asal-usul teratas. Dalam ratusan tahun, mereka semua akan bangun. Kamu harus tahu akhir menyinggungku. Tidak, jika kamu berani menahan Mulan, kamu sudah menyinggungku. Sekarang beri kamu kesempatan untuk menebus dirimu, berpura-pura melawanku, dan kemudian kalah dariku setelah 100 gerakan. Lalu aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Saat ini, suara Pang Xiao berdering di telinga Luming. Pang Xiao memberinya suara, sebenarnya ingin membiarkannya berpura-pura kalah dari Pang Xiao. Apakah orang ini idiot? Luming memandang Pang Xiao seperti orang idiot. Luming, sebaiknya kamu memikirkannya dengan jernih. Kamu harus tahu akhir dari menyinggung perasaanku, dan aku akan membuatmu hidup dan mati setelah bencana aslinya. Pang Xiao terus mengancam melalui transmisi suara. Ini adalah cara paling sempurna baginya untuk muncul dengan tergesa-gesa. Luming mengalahkan Fu Yuan. Jika dia bisa mengalahkan Luming, apa artinya? Itu menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya lebih dari Fu Yuan, jadi dia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal. Dia tidak hanya tampil bagus di depan Mulan, tetapi dia juga memainkan reputasi yang tak terkalahkan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. 5009. Pang Xiao tahu di dalam hatinya bahwa metode ini sebenarnya adalah level yang sangat rendah. Faktanya, itu bergantung pada satu gerakan untuk mengancam. Jika ke Tianjiao lain di langit, terutama Tianjiao yang bisa mengalahkan Fu Yuan, dia tidak bisa menggunakan jurus ini, karena pasti tidak berguna. Tapi belum tentu untuk Luming.
Sebelum dia datang, dia telah mengetahui dari teman-teman Liu Wei yang bahwa Lu Ming berasal dari alam semesta timur. Di alam semesta barat ini, Lu Ming bisa dikatakan sendirian, tanpa pendamping dan tanpa dukungan apapun. Tanpa pendukung, Lu Ming harus berbaring tidak peduli seberapa kuat dia. Naga yang kuat tidak menindas pemimpin lokal. Keluarga Pangnya sangat kuat dan ahli. Meskipun mereka semua tertidur dalam malapetaka aslinya akan hilang selama ratusan tahun. Pada saat itu, para penguasa dunia asli itu akan terbangun. Apa Lu Ming? Ini bukan adonan acak. Itu sebabnya dia mengancam Lu Ming. Tapi dari mana dia tahu bahwa Lu Ming tidak akan terancam? Lu Ming benci diancam dalam hidupnya. Hahaha, Pang Xiao, kamu mengancamku dan menyuruhku berpura-pura kalah darimu. Ini konyol. Kamu masih kebanggaan surga yang mematahkan tiang 2 kali. Kamu bisa menceritakan lelucon konyol seperti itu. Lu Ming tertawa dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Ledakan. Pang Xiao merasakan otaknya mengaum, seperti guntur, yang hampir membuatnya pingsan. Wajahnya menjadi merah tiba-tiba. Lu Ming, kamu harus mati. Pang Xiao meraung dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming akan langsung mengungkapkan ancamannya. Dia berpikir bahwa Lu Ming setidaknya 50% takut akan ancamannya dan akan menyetujui permintaannya. Sekalipun kamu tidak menyetujui permintaannya, kamu tidak akan pernah mengatakan ancamannya secara langsung, karena itu akan membuatnya tersinggung sampai mati. Ini adalah situasi yang tidak akan pernah mati. Tapi sekarang, dia sangat memalukan, tidak hanya di depan Mulan, tetapi juga di depan para pesaingnya. Segera, itu akan menyebar ke seluruh Changqing. Pang Xiao-nya akan menjadi lelucon nyata, yang lebih konyol daripada kekalahannya dari Lu Ming. Ketika mata semua orang memandang Pang Xiao, mereka penuh dengan penghinaan. Pang Xiao ingin menggali celah di tanah. Sial-sial. Itu semua Lu Ming, itu semua bajingan sialan ini. Pang Xiao meraung liar di dalam hatinya, dan wajahnya menjadi ganas karena distorsi. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Lu Ming sangat besar. Tapi apakah Lu Ming peduli? Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia juga tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Tapi Pang Xiao, jika dia memberinya wajah, apakah dia akan menolak? Adapun tuan di belakang Pang Xiao, itu akan terjadi ratusan tahun kemudian. Ratusan tahun kemudian, dia membawa Mulan kembali menjadi tentara anti-Jepang. Saat itu, Fei Huang bangun, dan ada ahli yang menghancurkan pasukan surga. Kenapa dia takut pada para ahli di belakang Pang Xiao? Dia tidak takut pada semua orang di area terlarang. Itu hanya untuk menyinggung Pang Xiao. Ini bukan untuk menyinggung seluruh umat manusia di alam Dewa Changqing. Terlebih lagi, Tuan Mulan adalah tokoh teratas di alam Dewa Changqing. Saat itu, Mulan tidak mau menahan diri. Lu Ming, tunggu aku. Pang Xiao meninggalkan kata yang kejam, berbalik dan pergi. Sebelum pergi, aku melirik Liu Weiyang dengan dingin. Kali ini, dia sangat terhina karena Liu Weiyang. Kalau tidak, dia tutup mulut, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk malu? Liu Weiyang tersapu oleh mata dingin Pang Xiao dan menggigil. Wajahnya menjadi pucat dan menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Pang Xiao pergi, tapi Lu Ming tidak menghentikannya. Tidak perlu menghentikannya, kata-katanya barusan lebih efektif daripada pelecehan kejamnya terhadap Pang Xiao. Setelah Pang Xiao pergi, Liu Weiyang juga pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kemudian, semua orang pergi. Untuk apa mereka menjaga malu? Orang bodoh bisa melihat bahwa Lu Ming dan Mulan memiliki hubungan yang luar biasa. Sebelum Lu Ming memeluk Mulan, Mulan tidak terlihat marah. Bagaimana jika mereka mencoba? Ada baiknya jangan diganggu. Apakah mereka tetap seperti bola lampu? Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa selain Lu Ming, Han Yue dan beberapa gadis pelayan Mulan. Lu, kakak Lu, aku juga akan pergi. Han Yue Baokuan melakukannya, beberapa tergagap. Dia terutama terlalu terkejut. Terkejut dengan hubungan antara Lu Ming dan Mulan, namun juga dikejutkan dengan daya juang Lu Ming. Kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar melebihi harapannya. Apa yang dia lihat sebelumnya? Lu Ming mengalahkan Fu Yuan, Tuhanku. Hatinya tidak bisa tenang. Setelah Han Yue pergi, beberapa gadis pelayan juga mencari alasan untuk pergi. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa hubungan antara Lu Ming dan Mulan sangat luar biasa, dan sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Secara alami, mereka tidak akan menghalangi. Segera, di dekat Taman Tianlan, hanya Lu Ming dan Mulan yang tersisa. Lu Ming berjalan mendekat dan meraih tangan Mulan. Tubuh Mulan Jiao sedikit gemetar, dan Lu Ming meraihnya. Elder Sister Mulan, lama tidak bertemu, Elder Sister semakin cantik. Lu Ming menatap mata Mulan dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, adik seperguruan. Kamu masih sangat fasih. Apakah kamu menipu banyak gadis tahun ini? Mulan Dao.
Meski mulut berkata demikian, hati semanis madu. Sikap adik laki-laki Lu Ming terhadapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka semua mengatakan bahwa jarak dapat menghasilkan keindahan. Tampaknya benar. Tidak, adik laki-lakiku telah memikirkan tentang kakak perempuanku selama ini. Cara Lu Ming yang penuh kasih sayang. Sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Tentu, ada semacam pembicaraan manis di belakang mereka. Untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, kakak bela diri, di mana Huang Ling sekarang? Apakah itu juga di alam Changqing? Melihat itu, Lu Ming menanyakan keraguannya. Alasan dia tidak bertanya pada Huang Ling di awal adalah karena dia takut Mulan cemburu. Huang Ling, Mendengar Lu Ming menyebut Huang Ling, Mulan menghela nafas. Hati Lu Ming tegang, dan semacam firasat buruk muncul secara spontan. Apakah ada yang salah dengan Huang Ling? Lu Ming tidak berani memikirkannya. Dia dengan cepat bertanya, kakak bela diri Mulan, apakah Huang Ling sudah mati? Suara itu penuh kekhawatiran. Adik laki-laki, jangan terlalu memikirkannya. Huang Ling mungkin tidak dalam masalah. Dia terjebak di reruntuhan kuno. Jalan Mulan. Menjadi peninggalan kuno, kakak bela diri Mulan, ada apa? Apa yang terjadi padamu? Lu Ming melanjutkan. Jangan khawatir, adik seperguruan. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Pada awalnya, Huang Ling dan aku mengambil risiko dan secara keliru memasuki susunan transmisi lama. Tanpa diduga, susunan transmisi dimulai secara tidak sengaja. Huang Ling dan aku dulu diangkut oleh arai transmisi dan diangkut ke benua yang sepi. Kami menemukan bahwa kami tidak dapat mengirim kembali. Kami telah menunggu di pecahan benua itu selama beberapa dekade, tetapi tidak ada yang datang, kami hanya dapat melanjutkan. Segera, Mulan hanya menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. 5010. Jalur transmisi Mulan dan Huang Ling sama dengan jalur Lu Ming. Mulan dan Huang Ling dikirim ke bagian pertama benua. Mereka ingin kembali dengan susunan transmisi. Sayangnya, ujung lain dari arai transmisi meledak. Mereka tidak bisa kembali, jadi mereka menunggu di pecahan benua. Mereka secara alami ingin menunggu Lu Ming yang lain untuk mengetahui bahwa mereka hilang, memperbaiki susunan transmisi dan mengambilnya kembali. Sayangnya, pada saat itu, Lu Ming, serta orang-orang yang dikenal Lu Ming, tidak ada yang bisa memperbaiki susunan transmisi. Mereka menunggu selama beberapa dekade, tetapi tidak menunggu Lu Ming. Mereka harus terus bergerak maju melalui barisan transmisi. Dalam perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah batu, di mana mereka mendapat kesempatan untuk melawan langit. Keduanya tidak hanya memperoleh beberapa harta, tetapi juga menyerap cairan giok di kolam giok, dan tubuh mereka berubah secara dramatis. Mereka tidak hanya mendapat peningkatan besar dalam kultivasi, bakat, dan potensi mereka, tetapi juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mereka tinggal di rumah batu selama beberapa tahun, lalu melanjutkan perjalanan ke alam semesta barat. Saat itu, reruntuhan alam semesta belum dihidupkan kembali, dan makhluk di kawasan terlarang belum muncul. Seluruh alam semesta barat sudah mati. Mereka mengembara di alam semesta barat dengan hati-hati, mencoba mencari jalan kembali. Akhirnya, mereka jatuh ke dalam peninggalan kuno, tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun. Akhirnya Huang Ling terjebak di relik tersebut, dan Mulan berhasil kabur. Ketika Mulan meninggalkan relik tersebut, dia menemukan bahwa ada makhluk terlarang di alam semesta. Meskipun jumlahnya kecil, mereka sangat kuat. Mulan tak berani bertemu dengan makhluk di kawasan terlarang tersebut. Dia mengembara di alam semesta dengan hati-hati. Kemudian, dia secara tidak sengaja membuka segel alam Dewa Changqing. Belakangan, Mulan secara alami tinggal di alam Dewa Changqing dan diterima sebagai murid oleh orang besar. Melalui narasi Mulan, Lu Ming memiliki garis waktu di hatinya yang semakin jelas. Awalnya, Mulan dan Huang Ling memasuki jalan teleportasi kuno, mendapat kesempatan jalan teleportasi kuno, dan kemudian datang ke alam semesta barat. Saat itu, area terlarang di alam semesta barat belum terbangun, alam semesta belum hidup kembali, dan malapetaka awal belum datang. Kemudian putri kedua tersesat ke dalam peninggalan kuno dan tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Selama ini, Huang Ling terjebak dan Mulan berhasil kabur. Saat Mulan kabur, makhluk kawasan terlarang sudah muncul, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Karena saat ini alam semesta mulai pulih dan kondisi kultivasi menjadi lebih baik. Kemudian, Mulan secara tidak sengaja membuka segel alam Dewa Changqing, dan ras manusia dari alam Dewa Changqing lahir. Setelah bertahun-tahun, orang kuat dari 9 laba-laba ajaib Yin menerobos jalur transmisi kuno, dan kemudian dan memperbaiki susunan transmisi, dan 9 laba-laba ajaib Yin muncul di langit berbintang. Dengan cara ini, makhluk area terlarang di alam semesta barat lebih awal daripada makhluk di alam semesta timur, dan Susing. Lu Ming mengubah sebuah ide di benaknya, dan kemudian bertanya, kakak perempuan bela diri, Huang Ling terbunuh di mana reruntuhan kuno? Apakah itu berbahaya? Lu Ming benar-benar khawatir. Menurut Mulan,
Huang Ling telah terperangkap di tempat itu selama puluhan ribu tahun, sehingga Lu Ming tidak bisa tidak khawatir. Sulit untuk mengatakan apakah itu berbahaya atau tidak. Selama bertahun-tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak materi dan akhirnya menemukan asal-usul peninggalan itu. Peninggalan itu seharusnya menjadi tanah suci klan iblis Hong Huang di era terakhir. Huang Ling memiliki darah Phoenix. Phoenix adalah salah satu iblis paling kuat di benua Hong Huang. Aku yakin Huang Ling akan baik-baik saja. Mulan menjelaskan. Tanah suci klan iblis Hong Huang. Lu Ming terkejut. Klan iblis Hong Huang adalah salah satu dari 3 klan kuat di Hong Huang. Lu Ming masih tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Meskipun Huang Ling memiliki darah Phoenix, dia tahu betul bahwa darah Phoenix di Huang Ling hanyalah darah Phoenix di dunia Xiaoqian. Darah iblis di alam semesta dan dunia kecil tidaklah murni. Kemungkinan darah dan daging iblis Hong Huang berevolusi setelah kematian mereka. Dan klan iblis Hong Huang yang sebenarnya, ada perbedaan besar. Bahkan jika itu adalah darah Phoenix, itu juga darah dari berbagai Phoenix, yang sangat berbeda dari Phoenix di masa banjir dan kelaparan. Mungkinkah ini jimat Huang Ling? Semuanya sulit dikatakan. Lu Ming ingin segera menyelamatkan Huang Ling. Di mana tanah suci klan iblis Hong Huang? Berapa lama untuk memulai dari sini? Lu Ming cepat-cepat bertanya, dia tidak berencana membiarkan Mulan pergi bersama, dia berencana pergi sendiri, selesaikan Huang Ling. Tapi apakah Mulan tidak mengetahui pikiran Lu Ming? Adik laki-laki Lu Ming, apakah kamu ingin pergi untuk menyelesaikan masalah Huang Ling sendirian? Aku tahu kamu sangat ingin menyelamatkan orang, tapi sekarang aku tidak bisa memasuki tanah suci klan iblis. Jalan Mulan. Tidak bisakah kamu masuk? Kakak perempuan bela diri, ada apa? Selama bertahun-tahun, aku telah menemukan bahwa tanah suci klan iblis Hong Huang diselimuti oleh banyak larangan melalui berbagai data dan penyelidikan pribadi. Hanya pada waktu tertentu larangan tersebut dapat melemah, dan kemudian saatnya untuk masuk. Kali Huang Ling dan aku masuk, kebetulan larangan itu yang paling lemah. Lain kali larangan itu menjadi lebih lemah, itu setahun kemudian. Aku menerobos 2 ekstrim kali ini, dan aku berencana memasuki tanah suci iblis klan dalam setahun untuk memecahkan masalah Huang Ling. Mulan menjelaskan. Setahun kemudian. Lu Ming berbisik, tapi dia tidak punya pilihan selain menunggu setahun kemudian. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Jika Huang Ling masih hidup, aku yakin ini bukan tahun yang buruk. Adik laki-laki Lu Ming, bagaimana kamu datang ke sini? Kekuatan bertarungmu telah rusak 3 kali. Sungguh mencengangkan bagi kakak perempuan bela diri. Kamu pasti telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Mulan mengalihkan topik dan menatap Lu Ming dengan percaya diri. Aku belum melihat Lu Ming selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi temperamennya telah banyak berubah. Dia ingin sangat menanamkan penampilan Lu Ming di dalam hatinya. Sejak kamu pergi, kakak perempuan bela diri. Lu Ming juga hanya menceritakan pengalamannya selama ini. Meski Lu Ming sudah mengatakannya secara singkat, dia masih kaget mendengar Mulan. Setelah itu, Lu Ming tidak kembali ke rumahnya, melainkan tinggal di Tianlanyuan. Saat berita itu keluar, hati banyak orang yang bangga di alam Dewa Changqing hancur. Lu Ming sebenarnya tinggal di Taman Tianlan dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Mulan. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Memikirkan apa yang mungkin terjadi di antara mereka, orang-orang muda itu sombong dan cemburu. Mereka ingin menggantikan Lu Ming. Tentu saja, Liu Wei yang adalah yang paling tidak bahagia. Setelah Liu Wei yang kembali, dia gelisah dan sulit tidur dan makan. Kali ini Pang Xiao mengalami penghinaan besar untuknya. Apakah dia akan menaruh dendam padanya dan membalasnya? Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Lu Ming, itu semua Lu Ming. Mengapa sampah darah inferior ini begitu kuat? Brengsek. Liu Wei yang meraung di dalam hatinya dan mengutuk Lu Ming dengan keras. Kemudian dia menoleh dan mencoba menghilangkan balas dendam Pang Xiao.